Shalom Baik, semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini berjumpa untuk membahas satu seminar yang menurut saya cukup heboh ya sebetulnya. Di mana hari-hari ini isunya itu tentang Kristen progresif. Nah, banyak orang lupa eh, waktu saya di Chinese itu saya mendapatkan satu peribahasa yang mungkin bisa Anda lihat ekornya tetapi tidak lihat kepalanya. Nah, banyak orang Bapak Ibu sekalian itu cuma lihat sebagian saja. Dia tidak bisa utuh. Nah, karena dia tidak utuh, akhirnya itu menjadi perdebatan. Orang kalau cuma lihat ekornya saja, itu akan bertengkar nanti Bapak Ibu sekalian. Bayangin ya, Anda cuma lihat ekornya saja, kemudian Anda itu akan bertengkar, yang satu bilang itu kucing, yang satu bilang itu anjing, yang satu bilang itu babi, yang satu bilang itu domba, yang satu akan bilang itu serigala. Kenapa? Karena cuma lihat ekornya saja. Lihat ekornya cuma sedikit, terus orang ribut. Nah, hari ini juga demikian. Saya selama belajar teologi, Bapak Ibu sekalian, saya melihat banyak pertengkaran-pertengkaran, bahkan di dunia sekarang ini, kira-kira sudah ada 60.000 denominasi. Dan semua denominasi mempunyai ajarannya sendiri-sendiri. Nah, mereka merasa yang dimiliki adalah benar, orang lain salah. Nah, tapi kalau kita mau cari benang merahnya, itu asalnya dari mana? Apakah Alkitabnya cuma satu, sama, kemudian orang-orang itu menafsirkannya berbeda, ataukah memang Kristen itu punya banyak Alkitab? Nah, tentunya Bapak Ibu tidak setuju kan kalau ada orang mengatakan, oh Alkitabnya Kristen itu telah dipalsukan. Coba Bapak Ibu lihat, di YouTube itu banyak sekali, terutama dari orang-orang non-Kristen yang menuduh bahwa Alkitab Kristen itu sudah dipalsukan. Orang Kristennya bilang, oh tidak, Alkitab kami itu Alkitab kanon yang tidak dipalsukan. Tapi timbul banyak masalah Bapak Ibu sekalian. Orang ketika bicara soal Alkitab, mereka itu akan lihat kontradiksi-kontradiksi. Coba jujur saja Bapak Ibu sekalian, ya. Ini adalah mimbar biblika. Ini sifatnya akademik. Kita boleh mempertanyakan. Anda mungkin diam-diam merasa, kenapa ya Alkitab saya ini kok banyak masalah? Bahkan banyak orang-orang yang akhirnya menjadi mualaf. Dan setelah dia jadi mualaf, dia kemudian menyerang kekristenan lagi. Dengan tuduhan bahwa kitab Kristen itu sudah dipalsukan. Tidak benar. Pertanyaan saya, ada nggak firman yang ditulis oleh para rasul itu 2000 tahun yang lalu, yang sekarang bisa kita pakai tanpa kesalahan, tanpa berubah-ubah, tanpa kontradiksi. Nah, hari ini kita akan bicara itu, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah memberikan pengantarnya. Sekarang mari kita akan izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu sebentar, Bapak Ibu sekalian. Ini seminar kita, ini seminar pertama kali saya mengadakan untuk BMT KKI. Ini mungkin perlu saya sampaikan sedikit ya. Futi Chosin. Saya memikirkan begini Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen itu punya masalah dengan Alkitabnya. Dari mana saya tahu? Coba Anda lihat. Anda kalau beli Alkitab, itu banyak. Betul nggak? Bahasa Inggris saja itu saya ngumpulkan ada 46. Dan setiap versi, misalnya NIV, itu berubah-ubah terus. Bukan cetak ulang. Itu dia berganti. Jadi ayat yang kemarin tuh bunyinya begini, nanti waktu terbit lagi bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Termasuk yang bahasa Indonesia. Nah, kalau orang kemudian menuduh Alkitab Kristen itu berubah-ubah, dipalsukan, karena Alkitab yang satu dengan yang lain itu tidak sama Bapak Ibu sekalian, kira-kira salah nggak orang seperti itu? Saya Bapak Ibu sekalian, saya orang Kristen. Saya membela kekristenan, tapi saya tidak mau munafik. Saya tidak mau membela secara membabi buta. Oleh sebab itu selama 4 tahun
saya belajar baik-baik, saya belajar critical text, saya belajarin semua Alkitab. Akhirnya saya menemukan hal yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, dalam peribahasa ini ya, putih chosin, matikan kompor, dinginkan air. Anggap aja kita sekarang punya masalah dengan teologi. Anda kalau ketemu dengan teman-teman teologi, coba omongan saya betul atau tidak? Di dunia ini banyak STT, termasuk di Indonesia. Anda sekolah di STT A, Anda belum tentu diterima di tempat lain, di STT B. Misalkan jadi dosen, belum tentu diterima, kecuali satu golongan. Kenapa? Karena kita ini banyak golongan sekarang ini. Secara saya tidak bilang benar dan salah ya, saya cuma bilang banyak golongan. Ortodok punya STT sendiri. Anda lulusan ortodok, Anda tidak mungkin diterima di Reform. Anda lulusan Reform tidak diterima di golongan Pantekosta. Jangankan begitu, sama-sama Reform saja, lulusan dari Luther belum tentu diterima di golongan Calvin. Lulusan Calvin belum tentu diterima di tempatnya Presbyterian, padahal itu guru dan murid antara John Knox dengan John Calvin. Di Indonesia banyak STT itu dari Pantekosta. Nah, Pantekosta yang satu dengan yang satu lulus dari sini belum tentu diterima di sini. Saya tidak bilang benar dan salah ya, tapi faktanya kan begitu. Kenapa? Karena setiap orang ya, terutama orang-orang yang sekolah doktor, Bapak Ibu sekalian, itu diwajibkan mempunyai penemuan-penemuan. Nah, akhirnya banyak orang itu membuat penemuan-penemuan teologi. Nah, karena dia lulus jadi doktor, dia menganggap penemuan teologinya itu kan benar. Kemudian diajarkan kepada orang. Saya membaca majalah Christian Today, ya. Science Today, bukan Christian Today, Science Today. Itu tahun yang lalu saya baca itu sudah ada 58.000 golongan. Setiap hari itu akan muncul satu sinode baru di dunia. Mengerikan enggak? Dan mereka tuh punya ajaran yang berbeda. Kalau Anda bicara soal Kristen, Bapak Ibu sekalian, Anda Kristen, mungkin Anda menjadi sahabat. Tapi begitu diskusi, bicara iman berbeda, bicara ekaristi berbeda, bicara keselamatan berbeda, bicara eskatologi berbeda. Akhirnya pertamanya baik, setelah kumpul jadi musuh. Nah, masalahnya ini di mana? Orang Chinese punya satu peribahasa, putih chosin. Kalau air itu panas, matikan kompornya. Nggak usah diapa-apain, nanti dingin sendiri. Nah, saya melihat problem terbesar adalah di Alkitabnya. Oleh sebab itu, mari kita akan selesaikan. Sebelumnya saya disclaimer dulu, supaya tidak salah paham. Satu, seminar ini bersifat murni akademik. Seminar ini tidak bertujuan untuk menyerang lembaga atau institusi tertentu. Dalam hal terdapat perbedaan pandangan, dimohon untuk menjadikan perbedaan atau koreksi tersebut sebagai bahan penelitian dengan tujuan untuk dipelajari atau dijadikan bahasan penelitian lebih lanjut. Para peserta diperbolehkan untuk memberikan masukan atau koreksi secara ilmiah. Perhatikan, koreksi secara ilmiah, bukan itu salah. Anda tidak mengerti Alkitab, tapi tidak ada apa-apanya. Ya, nggak ada bukti data, tidak ada penelitian, cuman menurut saya salah. Itu tidak boleh, Bapak sekalian. Saya dididik di kampus tidak begitu. Oleh sebab itu, setiap orang boleh berpendapat, tapi harap membuat penelitian. Dan penelitian itu harus mendapatkan pengakuan-pengakuan. Tidak boleh berdasarkan pemahaman sendiri yang disertai dengan bukti-bukti dan data yang referensi ilmiah. Dalam hal terjadi perbedaan atau koreksi terhadap keyakinan atau doktrin gereja tertentu, misalnya berbeda dengan pandangan Anda, harap dimaklumi bahwa seminar ini tidak ditujukan secara khusus untuk mengkoreksi doktrin dan gereja manapun. Jadi seandainya nanti ini menyinggung ajaran gereja Anda atau STT Anda, saya tidak dalam konteks menyerang Anda, tidak. Kebetulan saja seorang pendeta misalnya khotbah tentang dilarang mencuri, dilarang berzina. Kebetulan kalau di situ tuh ada yang begitu, ya dia kan bisa merasa saya sedang dikhotbahin kan, padahal pendetanya nggak maksud begitu. Saya juga begitu, Bapak sekalian. Ya, nanti kalau ada perbedaan-perbedaan, tolong tidak usah marah, bisa kontak dengan saya. Kita bicarakan sambil makan, sambil minum sebagai saudara ya. Nah, ini temuan-temuan berdasarkan kajian, bukan berdasarkan doktrin. Nah,
Seminar ini juga tidak mengajarkan doktrin tertentu. Jadi Bapak Ibu nanti selama mengikuti, Bapak Ibu tidak saya suruh mengikuti saya. Saya membuat penelitian, inilah penelitian saya. Dan penelitian saya ini saya buatkan jurnalnya. Saya masukkan ke Q1, Scopus. Sasaran saya selalu HTS. Ya. Tetapi murni akan membahas isu-isu tertentu yang berkembang di masyarakat berdasarkan kajian biblika murni, bukan berdasarkan doktrin. Jadi Anda tidak usah khawatir, saya kalau membahas nanti berdasarkan teks, bukan berdasarkan pandangan bapak-bapak gereja, itu mungkin ada, tapi bumbu saja, untuk menguatkan saja. Jadi saya tidak akan mengajarkan, misalkan keselamatan menurut ini, menurut ini. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Saya menghormati Anda, menghargai Anda ya. Beberapa kasus yang akan disinggung dalam seminar ini antara lain, satu, sejarah kanonisasi Alkitab Yunani, PB, dan perkembangan teks sumber Alkitab hingga abad ke-20. Dua, menjawab apakah benar Alkitab Kristen bersifat progresif. Jadi intinya yang akan kita ajar ini. Sementara saya tidak akan membahas perjanjian lama, mungkin nanti di dalam kesempatan yang lain saya akan membahas itu, karena waktu saya pendek, cuman 75 menit Bapak sekalian. Sekarang sudah jam 3.20, berarti saya sudah bicara kira-kira 5 menit, saya kira-kira jam berapa? Tambah 15, 35, tambah 25 berarti jam 4. Sampai jam berapa ya? Tambah 75 berarti ini 40, 35, berarti jam 4 lebih 35 Bapak sekalian ya. Oke. Jam 4.35 saya harus selesai. Nah, mari sekarang kita masuk ke pengantar kita ya. Mungkinkah tulisan surat para rasul banyak varian? Maksud saya begini, Bapak sekalian. Para rasul waktu hidup, misalnya Rasul Paulus itu menulis 14 surat. Dari mana saya tahu? Dari konsili Kartago tahun 419. Itu dijelaskan bahwa 14 surat tulisan Rasul Paulus itu apa saja. Jadi saya berdasarkan data ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat, para rasulnya sudah mati, tulisannya itu cuma satu. Nggak mungkin Rasul Paulus itu menulis kisah surat Roma, itu ada 10 macam. Para rasul menulis cuma satu macam saja, satu varian. Tapi hari ini tuh timbul banyak sekali varian, Bapak Ibu sekalian. Nah, masing-masing pakai varian yang berbeda, kemudian mereka itu menerjemahkannya mungkin juga berbeda, akhirnya timbul banyak pandangan-pandangan teologi yang berbeda. Yang kedua, mungkinkah semua Alkitab saat ini adalah kanon? Saya mau tanya. Sebelum saya membahas ini, saya mau tanya. Anda kalau membaca kitab yang dari Textus Receptus, contohnya, Anda kalau membaca punyanya Luther, Luther itu diambil dari Desiderius 1516, 1519. Sumbernya dari dua ini, sekali. King James itu mengambil dari Textus Receptus yang dari punyanya Besa 1598. Dia keluar baru tahun 1611. Itu buatnya pun karena politis itu. Raja James dari Skotlandia, ya. Nah, itu dua sumber yang berbeda. Makanya walaupun dua-duanya itu sama dari Textus Receptus, ya. Tapi faktanya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau tahu, ya, dua ini tuh banyak perbedaan-perbedaan. Nah, nanti abad ke-19-20 itu akan muncul Alkitab-Alkitab baru yang dinamakan sumber critical text. Nah, di situ nanti para ahli critical text itu nanti akan mencoba merangkai membangun satu Alkitab lagi. Sekali Alkitab yang bunyinya itu berbeda-beda. Kita mau bilang apa? Kita mau bilang satu. Faktanya nggak begitu, Bapak-Ibu sekalian. Persoalannya yang asli itu ada apa enggak? Itu yang akan kita bahas. Jika tidak, sumber teks Alkitab manakah yang kanon? Coba, kalau ada 10 yang berbeda, mungkinkah 10-10-nya benar? Nggak mungkin kan? Karena para rasul menulisnya cuma satu macam. Bagaimana mungkin 10-10-nya yang tidak sama tadi benar? Kita lebih baik jujur, Bapak-Ibu sekalian. Dengan kita jujur di hadapan Tuhan, justru Tuhan akan bukakan. Banyak orang tuh tahu salah, ditutup-tutupin. Saya tidak mau begitu. Tapi Anda tidak usah khawatir ya. Yang asli ada dan itu sudah ditemukan.
Kita teruskan. Kalau sudah, saya mau lihat isu hari ini. Ya, saya tidak menghakimi, semuanya bicara soal progresif. Anda sudah tahu kan ini adalah pendeta Philip Mantova. Dia sudah bicara tentang Kristen progresif. Romo Daniel, saya kenal dengan beliau, ya, termasuk salah satu guru saya dia. Ya, saya waktu belajar ortodok, saya belajar sama Romo Daniel. Dia juga sudah bicara tentang progresif. Kemudian ini Romo Deso kalau tidak salah. Maafkan kalau saya salah ya. Seingat saya kok ini Romo Deso. Nah ini dari Katolik, dia juga sudah bicara. Kemudian ini, kalau Anda lihat, ini adalah yang pertama kali yang membuat heboh. Ya, ini Bapak siapa ini? Bapak Brian Siawarta kalau tidak salah. Setelah dia diwawancara, jadi ribut kan, akhirnya jadi berkembang semua sampai angkat bicara. Ini dari saya tidak kenal, tapi saya sering ikutin beliau juga ya kalau dia membahas. Nah ini Pak Dr. Rubin Adi Abraham dari Battle GBI ya. Nah ini tokoh-tokoh muda Bapak Ibu sekalian. Saya tidak kenal juga mereka semua siapa, tapi ada satu yang saya itu sering lihat muncul, yaitu saudara Andre Tunggal kalau tidak salah namanya dia ini ya, yang di sebelah kanan sendiri ini Bapak sekalian. Nah, semuanya bicara soal ini. Siapa lagi? Ini dari Reform. Saya kenal beliau ini, Pak Benyamin Intan. Karena saya dulu di Reform 23 tahun saya. Saya ikut Pak Tong ya. Jadi saya itu saya tahu ini Pak Benyamin. Nah, ini dari Katolik lagi. Romo Albertus ini. Dia juga bicara, sudah 2 romo dari sana. Nah, ini Anda juga sudah kenal ini ya. Bapak Pendeta Erastus Sabdono, dia juga bicara Kristen progresif. Coba Anda lihat. Siapa? Ini juga tokoh terkenal. Dr. Bambang Nursena. Dia juga bicara tentang Kristen progresif. Jadi Bapak Ibu sekalian, puncaknya karena banyak progresif, akhirnya dari LAI juga keluar. Ini Kepala Departemen Penerjemahan LAI, Pendeta Anwar Chen. Dia juga mengadakan ini. Saya sempat ngikutin sekilas, ya. Tapi karena saya sedang sibuk menerjemahkan Alkitab, saya tidak terlalu tuntas, ya. Nah, tapi saya tidak sedang membahas semua. Jadi perhatikan, seminar kita hari ini tidak membahas apa yang dibahas oleh teman-teman kita semua ini. Saya hanya memberikan informasi kepada Anda bahwa kasus ini sudah menjadi viral, kemudian menjadi apa namanya begitu booming sehingga semua orang tuh ingin bicara, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang tadi itu bicara tentang doktrin, lebih ke doktrin, mungkin ke sistematika atau ke praktika. Tapi kalau Pak Anwar Chen ini kemungkinan itu bicaranya di biblikanya, ya. Cuman sayang saya tidak mendengarkan tuntas, cuma berapa menit saja karena saya ada kesibukan. Tapi saya sengaja tidak mau mendengarkan, itu lebih baik supaya saya ini kalau bicara itu bukan maksud misalkan ada perbedaan, tidak bermaksud menyerang. Jadi saya jamin Bapak sekalian, saya dengan kejujuran yang dari Tuhan, saya tidak menyerang siapapun juga, tapi saya akan menceritakan penelitian saya. Perkara Anda mau terima atau tidak apa-apa, ya. Nah, kita tetap bersaudara. Mari sekarang sesi 1 kita mulai. Pertama, coba kalau Anda diperhadapkan dengan banyak Alkitab, ada NIV, NLT, ESV, BSB, KJV, NAS, AMP. Udah saya nggak mau bacain ya, terlalu banyak ini. Saya mengkoleksi kira-kira 46 Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Dan NIV sendiri itu berubah terus. Jadi yang keluaran tahun 1905 sama yang sekarang ini sudah banyak perubahannya. Setiap tahun tuh berubah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira Anda mau percaya yang mana? Katanya firman Tuhan itu tidak akan berubah.
Satu iota saja, satu kerai, itu tidak boleh. Tidak boleh. Satu kerea, itu tidak boleh hilang. Tapi kenapa Alkitab kita kok berubah-berubah? Kalau Anda bilang tidak berubah, saya bisa tunjukkan Bapak Ibu sekalian, karena saya ini seorang peneliti biblika. Ya, nanti kita uji nanti. Oke, ini sudah. Nah, sekarang saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belajar teologi, kita tuh selalu diajarkan di STT kita atau di gereja-gereja tentang ineransi Alkitab. Semua mengatakan Alkitab itu 100% benar. Alkitab itu tidak ada salahnya. Nah, ini ada 3 pandangan Bapak Ibu sekalian yang saya mau berikan kepada Anda. Mungkin Anda ikut salah satu dari sini. Yang pertama, pandangan Kristen konservatif. Ya, ini bukan gereja ortodok ya. Maksudnya ortodok itu dia itu yang lama konservatif ini, aliran konservatif ini yang golongan yang lebih lama, yang lebih misalkan abad 16 atau Katolik atau sampai ke belakang, itu masih ada yang berpikir seperti ini, bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya kebenaran yang absolut. Setiap kalimat, setiap frasa, dan setiap perkataan adalah firman Tuhan yang berotoritas. Tapi ada yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua itu pandangan Kristen liberal. Itu menyatakan bahwa Alkitab tidak sepenuhnya berisikan firman Tuhan, tetapi juga berisikan perkataan-perkataan iblis dan manusia. Coba, waktu di Taman Eden, di pasal 3, itu ular berbicara. Di dalam Matius 4, ketika Tuhan Yesus itu dibawa, dicobai, itu iblis bicara. Jadi dengan dasar bahwa di Alkitab itu ada omongannya iblis, ada omongannya manusia, misalkan perkataan Daud, perkataan Yohanes, perkataan Yakobus, bahkan perkataan Pilatus, itu juga ada. Kalau begitu, bukan semuanya firman Tuhan, itu berbalik atau berbeda dengan aliran konservatif, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini aliran liberal. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan pemahaman ini, maka pembaca Alkitab harus menentukan sendiri bagi mereka mana bagian Alkitab yang firman Tuhan dan mana yang bukan. Jadi, kalau orang liberal, Bapak Ibu sekalian, dia bilang Alkitab ini berisikan firman Tuhan. Sebagian firman Tuhan, sebagian bukan. Sebagian itu omongannya iblis, sebagian omongannya manusia. Jadi kita harus pinter-pinter mencari sendiri mana yang firman Tuhan, mana yang bukan. Anda ikut yang mana dari dua ini? Masih ada yang ketiga. Yang ketiga, pandangan Kristen Bartianism. Lebih mempercayai bahwa Alkitab sepenuhnya berisikan perkataan-perkataan manusia yang mungkin saja salah. Nah, golongan ketiga ini, dia bilang, itu tulisan-tulisan manusia yang mungkin saja salah. Tetapi ketika seseorang membacanya, mungkin saja Tuhan memakai perkataan-perkataan dalam Alkitab untuk menyampaikan firman-Nya. Anda paham kan 3 perbedaan ini? Ini banyak penganutnya, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak usah tutup mata. Kita jujur saja. Semua ini ada pengikutnya. Ada yang percaya. Yang satu percaya Alkitab 100% benar, tidak ada yang salah. Yang kedua bilang, enggak semuanya firman Tuhan. Ada omongan iblis, ada omongan manusia. Ya, jadi pinter-pinterlah Anda mencari mana yang firman Tuhan, mana yang bukan. Yang ketiga bilang, enggak, itu bikinan manusia. Mungkin salah enggak? Mungkin. Jadi kalau membaca bagaimana? Nah, nanti waktu kamu membaca, walaupun itu bikinan manusia, nanti Tuhan bisa pakai. Sama. Seseorang itu ketika dia itu membaca kitab yang lain, tiba-tiba sadar dibawa kepada Yesus. Kan ada kan yang ceritanya begitu. Misalnya ada orang yang masuk Kristen. Terus kesaksiannya itu, saya tidak menghakimi ya, saya cuma cerita yang saya dengarkan. Dia bersaksinya ketika saya itu umroh, di situ kemudian dia itu bertobat. Ada yang ketika membaca Quran, bertobat. Ada sebaliknya, setelah dia membaca Alkitab Kristen, justru meninggalkan Kristen, jadi mualaf. Banyak nggak begitu? Banyak. Saya sekali lagi tidak ngomong benar dan salah. Saya cuma cerita ada kejadian-kejadian seperti itu. Oke? Kita teruskan. Nah, kalau begitu ineransi Alkitab itu apa dasarnya? Bapak Ibu sekalian, pertama, dalam Alkitab itu ada kata-kata hotheos
alitis. Itu dalam Roma 3 ayat 4, Allah adalah benar. Nah, teks ini Bapak sekalian, kata alitis ini diambil dari kata a dan kata lantano. Nah, itu artinya kebenaran Allah tidak ada yang disembunyikan. Jadi ketika Anda membaca Allah adalah benar, kata alitis ini sebetulnya itu dia punya paradigma adalah tidak ada yang disembunyikan. Allah adalah benar, artinya kebenaran tidak disembunyikan. Itu tidak, lantano itu tersembunyi. Ya, tidak tersembunyi. Itu arti daripada alitis. Nah, dari situ nanti Anda akan keluar nanti ketika Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, dia bilang begini, ego imi, hi odos ke hi alitia ke hi soi. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, di situ dia mengatakan hi alitia. Nah, alitia itu dari kata a, tidak, dan lantano. Digabung jadi satu, menjadi satu kata benda, feminin. Nah, yang kedua, hologos, hosos alitea estin. Firmanmu adalah kebenaran. Saya tidak panjangin ya, karena ini hampir sama, akar katanya sama. Cukup Anda tahu saja. Kalau Anda nanti mau bikin skripsi, bikin apa, kalau Anda mau perlu begini, nanti bisa kontak dengan kami. Ya. Ketiga, Alkitab adalah grafi, theopneustos, tulisan roh Allah atau tulisan nafas Allah. Anda screenshot saja, karena saya tidak mau cerita ini terlalu panjang. Anda screenshot, saya cukup bacakan saja supaya Anda itu tahu alurnya saja. Ya. Dalam perjanjian baru, kata sifat theopneustos hanya digunakan satu kali saja dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dalam hal ini perkataan Paulus bukan mengacu pada apa yang ditulis, melainkan lebih menunjuk kepada siapa yang ada di belakang penulis Alkitab, yaitu Allah sendiri. Jadi kata-kata grafi theopneustos itu bukan bicara apa yang ditulis, tapi dia idenya itu siapa yang menulis itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Anda suka eksegesis, Anda akan menarik kalau Anda bisa belajar bahasa Ibrani Yunani. Kita teruskan lagi. Yang keempat, theos in hologos. Sang logos adalah Allah. Anda bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 1c menyatakan pada kita, pertama, Alkitab menyatakan bahwa firman adalah Yesus Kristus dan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Jadi perhatikan, Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 6. Yesus Kristus ketiske simeron ho aftoske histus eonas. Dulu, sekarang, dan yang akan datang, dia tidak pernah berubah. Ya. Yesus tetap sama, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kedua, Allah sendiri juga pernah menyatakan dirinya dalam melalui Alkitab bahwa Allah tidak pernah berubah. Anda baca dalam Maliaki 3 ayat 6. Dioti ego kurios hoteos simon ke uk eliome. Artinya apa? Aku Allah Tuhan kalian dan aku tidak pernah berubah. Saya mau tanya. Yesus mengatakan dia tidak berubah. Allah juga tidak berubah. Kenapa begitu? Kalau orang belajar teologi dari bapak-bapak gereja, orang bisa menghubungkan dengan Tritunggal. Tapi orang yang tidak percaya Tritunggal, itu akan ribut sendiri. Tapi karena saya tidak bicara, sehari ini saya tidak bicara doktrin gituan, kita skip saja ya. Yang penting Anda tahu. Dan ketiga, Yakobus juga dengan tegas menyatakan bahwa setiap pemberian dari Allah adalah sempurna dan tidak pernah berubah. Ini sekedar itu saja. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit. Apakah Alkitab adalah kitab yang asli? Nah, ini, apakah Alkitab kanon adalah kitab yang asli? Saya mau tanya dulu sama Anda. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, ngelamar bekerja di satu perusahaan, perusahaan itu minta ijazah Anda. Anda kasih yang asli atau Anda kasih yang legalisir? Tentu Anda kasih yang legalisir kan? Nggak mungkin yang asli Anda kasihkan. Anda fotokopi, kemudian legalisirnya Anda bawa ke tempat Anda. Kampus Anda, minta dilegalisir di situ, kemudian diterima. Pertanyaan saya, legalisir tadi itu asli atau tidak? Tidak, tapi dianggap asli. Kenapa? Karena sudah mendapatkan otoritas dari kampus yang mengeluarkan ijazah.
Anda setuju enggak? Kalau yang melegalisir saya boleh nggak? Anda sekolahnya misalnya di KDSI atau di STT Excelsius. Terus yang melegalisir saya di STT Biblikos. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Nah ini prinsip yang harus kita ngerti Bapak Ibu sekalian. Alkitab kanon itu bukan Alkitab yang asli. Tapi itu dikeluarkan oleh gereja yang asli. Bukan oleh perorangan. Nah, Alkitab kanon itu harus gereja yang mengeluarkan. Nah, nanti di sini saya kasih ya. Nah, syarat Alkitab kanon. Perhatikan di sini. Satu, dibuat oleh otoritas yang sah. Yang bisa mengeluarkan Alkitab adalah gereja. Kenapa? Karena waktu itu gereja yang menerima surat-surat dari para rasul. Karena dia punya yang asli, maka dia itu bisa tahu mana yang benar atau yang tidak. Saya kasih contoh. Misalnya Bapak Ibu tuh saya kasih satu surat. Anda memiliki surat yang saya berikan. Oke, Anda punya asli surat dari saya. Lalu di luar ada 10 atau 100 surat yang mengatasnamakan surat saya. Coba, kalau Anda punya saya, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa bilang kan, ini tidak sama dengan yang saya terima dari Pak Yonatan. Ini saya terima dari Pak Yonatan sendiri. Ini ngaku-ngaku ini. Di baris sekian tidak sama, baris sekian tidak sama, paragraf sekian tidak sama. Karena Anda punya yang asli, maka Anda bisa bilang ini asli, ini tidak. Ini tulisan Pak Yonatan, ini bukan. Betul nggak? Tapi kalau Anda tuh tidak punya yang asli, Bapak Ibu sekalian, terus dikasih 10 yang berbeda-beda, bagaimana kita tuh bisa memilih itu yang asli atau yang tidak? Dasarnya itu apa? Bisa nggak? Terus Anda bikin 20 orang rundingan, terus Anda bikin sendiri, ini yang asli. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang tuh bikin Alkitab dengan cara seperti itu. Yang pertama, dikeluarkan otoritas yang sah. Yang kedua, Alkitab yang kanon itu tidak boleh berubah-ubah. Karena para rasul menulis cuma satu macam, orangnya sudah mati, harusnya tulisan surat itu tadi sepanjang zaman tidak boleh berubah. Anda setuju atau tidak? Lah kalau berubah-berubah, berarti itu bukan tulisan rasul lagi, karena sudah diubah oleh orang lain. Yang ketiga, harus tidak ada kontradiksi. Ternyata Alkitab yang sekarang ada banyak kontradiksi. Makanya di YouTube itu banyak sekali orang-orang non-Kristen yang menyerang Alkitab Kristen. Kenapa? Karena banyak kontradiksi dan saya akui iya. Saya menemukan Textus Receptus kesalahannya ada 2.000. Critical text kesalahannya 6.500 lebih. Karena saya sudah menerjemahkan satu Alkitab. Nah, saya sengaja Bapak Ibu sekalian, waktu saya menemukan itu, saya tidak mau keluar, saya tidak mau bikin YouTube, tidak mau bikin macam-macam. Kenapa? Karena saya tahu ini bisa ribut. Walaupun saya benar, tapi kalau saya tidak pakai cara yang benar, itu bisa merusak. Saya ingin memperbaiki kekristenan, memberikan yang benar, bukan sedang mau cari popularitas. Padahal kalau saya bikin YouTube, Bapak Ibu sekalian, saya sudah terkenal, mungkin dapat uang banyak. Tapi heboh, saya mungkin malah membuat orang tawar hati. Oleh sebab itu saya sekolah dulu, sampai S3, dapat doktor. Atas pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, saya hari ini bisa berdiri di sini, berbicara di depan Anda sebagai wakil daripada BMPT KKI. Nah, saya bertanggung jawab di sini. Saya sebelum bicara ini, teman-teman saya yang itu sudah saya kasih draftnya. Oke, jadi Anda kalau mau bilang Alkitab kanon, ini syarat Alkitab kanon, bukan syarat pengkanonan. Bedakan ya. Kalau syarat pengkanonan itu ada sendiri. Itu zaman waktu itu. Tapi ini saya bilang syarat Alkitab kanon sekarang, bukan pengkanonan. Kita sudah tidak mengkanon lagi. Karena kita tidak punya hak untuk mengkanon, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak punya yang asli. Bagaimana kita mau mengkanon? Oke. Nah, apakah Textus Receptus dan Critical Text memenuhi syarat di atas? Saya katakan dulu tidak. Kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Bapak Ibu sekalian. Ini tidak usah. Saya ceritakan sekarang sejarahnya. Ya. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Oh, sebentar. Saya naik ke atas dulu. Nah, ini dulu. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya bertanya kepada Anda, tahukah Anda autograf? Autograf itu adalah tulisan asli dari para rasul. Oke?
Nah, dia cuma punya satu versi yang dinamakan tuh sekarang dinamakan Bizantin. Karena apa? Mayoritasnya itu di Bizantin sana. Ini tidak ada dua versi, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sedang menerjemahkan Alkitab Biblikos itu dari Bizantin ini. Dan saya sudah ngecek, sudah tinggal kira-kira 10% saya selesai. Itu tidak ada yang berbenturan. Nah, dari Bizantin ini nanti akan keluar yang namanya Textus Receptus. Jadi yang merah ini yang tidak kanon, Bapak Ibu sekalian. Nah, Textus Receptus itu ada 30 versi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang bilang, Alkitab saya dari Textus Receptus, saya mau tanya, Textus Receptus yang mana? Anda tahu nggak? Yang membuat namanya adalah Desiderius Erasmus. Seumur hidupnya dia, dari tahun 1516, dia membuat pertama kali Textus Receptus. Tapi waktu itu namanya belum ya. Nanti nama itu keluar baru tahun 1633. Itu nama itu digunakan berlaku surut. Nah, waktu itu dia membuat 1516, salahnya terlalu banyak. Akhirnya dikoreksi. Dia bikin Textus Receptus yang kedua. Tahun 1519. Karena masih banyak kesalahan, ditambah ini, dirubah lagi, keluarlah 1522. Nah, salah satunya, Anda tahu enggak? Koma Johanin. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Ada 3 saksi. Itu baru muncul tahun 1522. Caranya bagaimana? Gampang saja. Anda cari Alkitab Textus Receptus buatan Desiderius Erasmus yang tahun 1516, 1519 itu tidak ada. Baru nanti di naskahnya dia yang 1522 itu baru muncul. Itu membuktikan ayat itu baru muncul tahun 1522, Bapak Ibu sekalian. Saya punya datanya. Nanti kalau Anda pengen data jelasnya, tunggu buku saya, bibliologi punya saya. Kalau sudah jadi, sudah selesai, nanti Anda bisa lihat di situ semua data dan referensinya ada. Di sini saya tidak tampilkan karena waktu kita tidak ada ya. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, ini yang kanon. Nah, waktu itu Bapak Ibu sekalian tidak ada percetakan. Jadi orang kalau ingin punya Alkitab, mereka itu harus menyalin. Nah, waktu menyalin itu ada 2 kemungkinan, benar atau salah. Kalau benar nggak masalah. Bagaimana kalau salah? Kita tanya lagi, kesalahannya itu disengaja atau tidak disengaja? Anda tahu tidak? Versi Sinaiticus itu dari Alexandria. Ini banyak sekali ayat-ayat di mana Yesus adalah Tuhan, sama dia diganti menjadi Yesus manusia biasa. Yesus tahu kiamat, dibuat menjadi tidak tahu. Yesus membangkitkan dirinya sendiri, dibuang menjadi Yesus dibangkitkan. Dan masih banyak Bapak Ibu sekalian. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, diganti menjadi orang kudus dari Allah. Nah, kalau Anda tidak menerjemahkan, Anda tidak tahu. Tunggu nanti. Dari buku-buku saya, Anda bisa lihat, itu saya berikan data-data dan referensinya. Anda bisa cek sendiri. Nah, Vatikanus ya itu dibuat lebih awal, tahun 300-an sampai 330. Kalau Sinaiticus ini dibuat 330 sampai 360, Bapak sekalian. Nah, dari 2 ini nanti keluar Nessel Aland, United Bible Societies. Nah, itu yang disingkat nanti namanya jadi WHNU. Jadi WHNU itu singkatan dari Westcott and Hort, N-nya itu Nessel Aland, U-nya United Bible Societies. Jadi WHNU ini, Bapak sekalian, dasarnya dari 2 ini. Anda tahu nggak? Sinaiticus dan Vatikanus, saya punya datanya. Nanti di buku saya baru saya keluarin. Anda tahu nggak? Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes, 4 Injil kita, itu kalau Anda bandingkan antara Sinaiticus dan Vatikanus, itu perbedaannya ada 3036. Jelas nggak sama. Kalau orang belajar kritik teks, dia pasti tahu. Anda kalau pengen belajar kritik teks, Anda boleh datang kepada kami. Di kami punya bukti semuanya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kalau Textus Receptus itu dari Bizantin, tapi dari abad 12 ke atas, yang sudah diubah-ubah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, ini pertama kali ditemukan sama Tischendorf tahun 1859, kemudian nanti diperbarui sama Westcott and Hort. Nah, Westcott and Hort itu Alkitab buatannya dia ini naskahnya, itu dipakai saksi Yehova. Nah, setelah dipakai saksi Yehova,
nanti dibetulkan lagi sama si Nessel Aland, UBS, yang sekarang dipakai oleh 240 negara. Makanya kalau Anda lihat Alkitabnya Saksi Yehova dengan Alkitab dari UBS atau Nessel Aland, itu mirip-mirip Bapak sekali. Itu bisa saya kasih tunjukin itu ayat-ayatnya. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu ciptaan. Kenapa? Sumbernya sama, Bapak Ibu sekalian. Cuman orang kan tidak tahu. Masalahnya orang Kristen tuh ada yang terbuka, ada yang tertutup cara berpikirnya. Kalau dikasih tahu salah, nggak mungkin gitu loh. Dicek dulu. Siapa tahu betul, betul kan? Makanya saya tidak mau bicara melalui YouTube, tidak mau bicara. Saya melalui lembaga, saya melalui STT, saya melalui lembaga seperti BMPT KKI. Bisa dipertanggungjawabkan. Semua data saya punya. Oke, nah saya tunjukin Bapak sekalian. Tectus Receptus itu punya 30 versi. Coba kalau 30 versi tidak ada yang sama, Anda mau pakai yang mana? 30 percetakan pakai versinya masing-masing. Semuanya bilang benar, tapi tidak ada yang sama. Bahkan bertentangan, habis ini saya tunjukin. Anda pakai Nessel Aland, sekarang hampir semua STT di dunia itu pakai Nessel Aland sama United Bible Society. Saya tanya, Nessel Aland itu sudah ada versi 28. NA1, 2, 3, 4, sampai 28. Nah, ini mau keluar yang 29. Kemudian United Bible Society itu sudah versi yang kelima. Apa bedanya? Nessel Aland itu untuk critical text, dia ada aparatusnya. Kalau yang Bible Society itu untuk terjemahan Alkitab. Jadi dia tidak punya aparatus. Nah, saya mau tanya, dia ada 1, 2, 3, sampai 28. Kalau itu sudah benar, sudah fix, perlu nggak ada yang nomor 2? Saya tanya, kalau Alkitab itu sudah benar, sudah tidak ada betul dari Tuhan, perlu nggak direvisi lagi, revisi 1, 2, 3, 4, 28, sekarang mau keluar 29. Setiap revisi itu menunjukkan bahwa Alkitab itu tidak betul, makanya perlu direvisi. Coba kita pakai akal sehat kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan asal percaya. Karena kalau sudah benar, nggak mungkin direvisi kan. Nah, United Bible Societies itu sudah versi yang kelima, mau keluar yang keenam. Ini perjanjian baru, Bapak Ibu sekalian. Ini perjanjian baru ya, dari bahasa Yunani. Nah, ada lagi nanti yang versi perjanjian lama, itu namanya Biblia Hebraika. Ada yang bilang sama saya, bilang begini, Pak Yonatan, kalau Tanakh itu singkatan dari Torah, Neviim, sama Ketuvim. Nah, itu punyanya orang Yahudi. Itu loh, tidak pernah berubah. Saya bilang, siapa yang bilang? Kamu tahu enggak? Itu ada BH1, BH2, BH3, BH4, BH5. BH1 itu keluar tahun 1906. Itu diambil dari punyanya Bloomberg tahun 1524 ya. Atau punyanya Ben Chaim, saya lupa itu. Kalau nggak Bloomberg ya Ben Chaim itu tahun 1524. Sama dia direvisi lagi menjadi BH2. BH itu singkatan Biblia Hebraika. Nah, yang pertama, kedua, dan ketiga itu namanya Kitel. Coba Anda nanti belajar kritik, Anda cari tentang Kitel. Ya. Karena banyak kesalahannya, direvisi lagi, keluar namanya BH4. BH4 itu namanya Stuttgartensia. Saya punya semua itu, Bapak Ibu sekalian. Karena masih banyak yang salah, direvisi lagi, keluar Quinta. Sekarang belum selesai. Ini yang Quinta ini belum selesai. Saya sudah mengkoleksi baru separuh, Bapak Ibu sekalian, karena belum selesai semua. Ya. Dirubah-rubah lagi. Ini dengar-dengarnya mau keluar yang keenam. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kitab Kristen itu dirubah terus, Bapak Ibu sekalian. Yang benar yang mana? Ini harus kita akui. Nah, yang benar ada nggak? Ada, tapi kita tidak pakai. Kita teruskan lagi, ya. Sekarang saya ceritakan ke sini sedikit, ya. Karena tadi sudah saya ini. Anda screenshot saja ini. Anda screenshot. Ini saya ambil dari penelitian punya saya. Saya dari Biblikos, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini saya garis besarnya begini saja. Tahun 50-an sampai 389 itu ada autograf, kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing. Ada Latin kuno, namanya Latin Vetus. Ya, kalau yang baru itu namanya Vulgata. Jadi ada dua Latin. Nanti yang Vulgata nanti baru muncul tahun 382 sampai 392, kira-kira 10 tahun dikerjakan sama si Jerome. Ya.
Nah, terus nanti ada Pesita Siriak, ini bahasa Syria, Bapak sekalian. Bahasa Aramaik. Terus Harklesis dan versi Palestina, Koptik Sahidik, Fayumik, dan Bohairik. Ada Gotik, Ethiopia, Georgia, dan Armenia. Ini nanti menjadi gereja-gereja oriental namanya di dalam ortodok ya. Nah, ini mungkin ada kesalahan, tapi kesalahannya kecil dan memang betul-betul salah tulis gitu Bapak sekalian. Seperti Anda kalau nulis menyalin kan bisa salah kan? Enggak disengaja. Tapi yang warna kuning ini Bapak sekalian itu disengaja kesalahannya. Kenapa? Yesus yang Tuhan dijadikan tidak Tuhan. Anda kalau mau tahu ini, Anda dengarkan video saya yang sebelumnya. Yang belum subscribe, Anda bisa lihat di situ. Karena setelah ini, setelah saya muncul sekarang hari ini, saya nanti akan setiap minggu akan keluarkan, saya bongkar satu persatu ayat-ayat yang dirubah. Silakan orang yang mau mau belajar, belajar. Yang mau membantah juga boleh, asalkan kasih saya datanya. Kalau itu tidak betul, oke? Nah, nanti dari autograf ini Bapak Ibu sekalian, itu nanti keluar kanon. Jadi gereja waktu itu, dia yang punya Alkitab, maka dia itu yang mengkanon. Karena waktu itu tidak ada percetakan kan, orang datang nulis, dicocokin. Sama enggak? Nah karena ada Assyria dicocokin, maka keluarlah Bizantin. Nah saya pernah meneliti 1528 Alkitab Bizantin. Dari 1528, itu di buku saya ini ada Bapak sekalian. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, doa Bapak kami ini ya. Ini ada. Itu 1509, itu sama persis. Nanti cuman ada kira-kira berapa ya? Nggak sampai 20. Cuman 19 atau 18. Nah, itu Bapak kan. Itu ada kesalahan, kekurangan kata-kata saja. Bukan dirubah. Nah, nanti Bapak sekalian, Tectus Receptus ini, si Desiderius itu tidak mengambil dari yang tahun ini. Dia itu mengambil yang dari Eropa, yang banyak salahnya. Tapi dari sini dia ngambilnya. Nah, yang banyak salahnya, nanti Anda lihat nanti punyanya Luther, Tyndale, Great Bible, Geneva, Bishop, KJV, King James Version, ini Quaker, kemudian Webster, dan semuanya. Nah, ini saya sudah membukukan, kesalahannya itu ada 2000. Nanti kalau ada waktu saya bukakan ya. Sekarang informasi dulu supaya Anda tahu. Jadi kalau Anda itu pakai Alkitab King James, paling sedikit kesalahannya 2000 Bapak sekalian. Anda pakai punyanya Luther kesalahan 2000. Kenapa? Karena mereka mengambil data bukan dari Bizantin yang kanon, mengambil dari yang tidak kanon. Nah, Tectus Receptus itu yang membuat bukan gereja, tapi perorangan. Bahkan percetakan. Waktu itu Bapak sekalian, tahun 1514, Anda bisa cari sejarahnya kok. Nggak perlu tanya sama saya sebetulnya. Nggak perlu saya kasih tahu. Anda bisa cari sendiri sejarah tentang Tectus Receptus. Waktu itu 1514, itu ada keluar Alkitab bahasa Yunani namanya Polyglot. Dia sudah dicetak tapi belum keluar. Nah, waktu itu ada pesaingnya namanya Provan. Nah, Provan ini dia tuh percetakan. Dia tuh waktu itu ditanya, kamu bikin nggak Alkitab Yunani? Kenapa? Banyak yang cari. Karena dia itu percetakan, misinya bisnis, maka dia mencari satu orang yang ngerti, yaitu siapa? Desiderius Erasmus. Nah, Desiderius Erasmus itu sebetulnya seorang pastor itu, tapi karena hidupnya nggak benar, dicopot sama gereja, dia tidak boleh melayani lagi. Nah, hidupnya kurang bagus, Bapak-Ibu sekalian, ditawari sama yang namanya bosnya Provan tadi, disuruh bikin Alkitab. Dicarilah dia, karena dia itu seorang yang ngerti Alkitab, dia cari itu Alkitab, maka dikumpulkan sama dia, ada 7, yang 6 dari bahasa Yunani, 1 dari Vulgata. Nah, itu sama dia di mix. Jadilah Tectus Receptus. Tapi sepanjang hidupnya dia dirubah 5 kali. 1516, 1519, 1522, 1529, 1535, 1536 dia mati. Nah, nanti yang kuning ini Bapak Ibu sekalian, ini Alkitab yang sengaja dibuat salah. Kenapa? Karena yang membuat ini adalah orang-orang adopsionis yang tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu kalau Bapak itu baca Vatikanus dan Sinaiticus,
Vatikanus saya belum cek terlalu, tapi Sinaiticus sudah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, nanti saya kasih linknya. Anda ketik saja Codex Sinaiticus.org. Nah, Anda nanti akan menemukan kitabnya dia itu bukan 27 Bapak Ibu sekalian, tapi 29. Ada 2 ditambah Gembala Hermas sama surat Barnabas. Nah, Gembala Hermas itu seorang adopsionis yang tidak percaya Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang kemudian ditempelin oleh Kristus sehingga dia itu punya kuasa. Anda bisa cek sendiri kok Bapak sekalian. Nanti tinggal saya kasih datanya saja kalau nggak percaya. Kalau Anda mau neliti, saya bantu nanti, ya. Pasti hasilmu dengan saya pasti sama. Kenapa? Karena saya berdasarkan data, bukan berdasarkan pemikiran saya. Nah, nanti yang kuning ini Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan menjadi yang namanya sekarang tuh WHNU. Nah, awalnya Tischendorf, kemudian Westcott and Hort, Nestle Aland, UBS, United Bible Societies. Nah, ini tidak kanon. Tapi tidak kanonnya mengambil dari sini. Tidak kanon. Nah, kesalahannya ini, teksnya saja kesalahannya ada 6.577. Mungkin tambah lagi nanti setelah saya itu menerjemahkan selesai. Jadi saya mau tanya, Alkitab yang Anda baca sekarang itu sumbernya dari mana? Kalau Alkitab Anda itu sumbernya dari Bizantium, ada kemungkinan Anda pakai yang benar. Tapi kalau Anda mengambil dari Textus Receptus dan WHNU, saya jamin kesalahannya banyak. Kita terusin. Ini datanya silakan di screenshot Bapak Ibu sekalian, supaya Anda juga bisa meneliti nantinya. Betul atau tidak? Ini sejarahnya ada, bisa dicek. Ya. Yang saya ngomong itu bukan ngomong, oh saya lihat Tuhan, saya ngimpi dibawa ke surga. Bukan itu. Ini datanya itu ada. Sinaiticus dibuat tahun 330 sampai 360. Ditemukan Tischendorf di tempat sampah 1859. Akhirnya menjadi kitab ESV, ya, English Standard Version, dan dipakai oleh Westcott and Hort. Nah, di sini saya tulis. Yang merah dipakai. Nah, Anda lihat cawang-cawang di sini Bapak sekalian. Nanti sama Westcott and Hort tahun 1881 ditambah dengan Vatikanus. Nah, dibuat Alkitabnya Saksi Yehova. Jadi kalau Anda mau lihat Alkitabnya Saksi Yehova yang asli, itu punyanya Westcott and Hort. Nah, yang Westcott and Hort ini dipakai oleh Nestle Aland. Nestle Aland dipakai oleh UBS. Nah, sekarang UBS 240 negara, di Indonesia pun ada UBS. Saya yakin kitab Anda buatan UBS. Nah, kalau kitab Anda dari UBS, berarti kitab Anda itu dibuat dari Alkitab yang banyak salahnya ini. Ayo kita terusin lagi. Nah, Anda yang kepingin tahu, Westcott and Hort benar apa enggak? Anda screenshot, Anda cari sendiri buku ini. Ini penelitian ini bagus Bapak Ibu sekalian dan benar. Ya. Dia awet, ini Anda baca buku ini, Anda cari sendiri. Dirubah-rubah sama dia. Dia merubah begitu banyak, tapi perbandingannya bukan dengan Bizantin, tapi dengan Textus Receptus. Oke. Nah, tahukah Anda, Bizantin, kanon, tidak ada kesalahan, hanya satu versi. Textus Receptus, tidak kanon, ada 2.000 kesalahan, kira-kira ada 30 versi, antara tahun 1516 sampai 1881. Yang terakhir keluar tuh punyanya Scrivener. Ya, itu dibandingkan sama siapa ya? Farhat atau siapa lupa saya. Dibikinkan collection-nya. Nah, kemudian ada critical text. Nah, ini tidak kanon juga Bapak sekalian. Ada 6.500 lebih kesalahan. Nah, Biblia Hebraika 1 2 3 4 5 sudah 5 versi. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, pertanyaan saya, kitab yang Anda pakai itu yang dari mana? Kalau Anda pakai yang kanon, saya jamin kitabmu benar, tidak ada yang salah. Tapi kalau Anda pakai yang Textus Receptus dan critical text, entah itu dari Nestle Aland, dari Westcott and Hort, atau dari UBS, salahnya itu banyak. Mana buktinya? Mari saya kasih. Ya. Contoh-contoh perbedaan teks. Ayo kita lihat. Kasus Markus 1 ayat 41. Lihat Bapak-Ibu sekalian. NIV, coba saya tunjukin dulu. NIV dan ESV. Saya kasih 2 contoh ya. NIV, New International Version, dengan ESV, English Standard Version. Nah, 2 ini itu pakai critical text.
Kita lihat dulu sebelum kita bahas itu. Ini Anda lihat. New International Version atau NIV, sebuah tim yang terdiri dari 15 cendekiawan Alkitab yang memiliki berbagai denominasi evangelis, bekerja dari salinan tertua, dari teks-teks yang dapat diandalkan, yang ditulis dalam berbagai bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Dia kumpulin semuanya. Setiap bagiannya mengalami beberapa terjemahan dan revisi yang dinilai secara rinci untuk menghasilkan pilihan terbaik. Pembaca Alkitab sehari-hari digunakan untuk memberikan umpan balik tentang kemudahan pemahaman dan akhirnya rencana dibuat untuk melanjutkan revisi Alkitab seiring dengan penemuan-penemuan baru. Perhatikan. Jadi dia itu setiap ada penemuan dirubah. Alkitab itu tidak pernah benar, Bapak Ibu sekalian. Kalau keluar yang baru, Anda bilang ini benar. 3 tahun lagi keluar yang baru. Jadi bisa jadi itu salah. Anda mau percaya nggak Alkitab yang seperti ini? Nah, NIV diperbarui pada tahun 1984 dan 2011. Lihat, ini yang terakhir Bapak sekalian. 1984 sudah dirubah lagi tahun 2011 dan telah menjadi salah satu terjemahan modern paling populer dan terlaris. Bayangin, pembacanya banyak tapi Alkitabnya berubah terus. Nah, sekarang ESV, English Standard Version. English Standard Version adalah terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab ESV, diterbitkan pada tahun 2001 oleh Crossway, yang dibuat, tapi sebelumnya ada. Karena ini pertama kali tahun berapa 1800 sekian, zamannya Konstantin Tischendorf. Nah, dia itu sudah dicetak. Jadi dia itu menggunakan punyanya siapa? Tischendorf yang dari Sinaiticus yang asli, itu dia keluar. Tapi nanti tahun 2001 dia itu dimix lagi sama dia, dirubah, dicampur dengan punyanya ini. Kalau saya baca di sini, dicampur sama King James, sama Tyndale. Anda lihat ini ada Tyndale, King James, kemudian ada lagi Inggris Revised Revised Version tahun 1885, American Standard Version. Jadi digabung-gabung semua Bapak sekalian. Makanya Anda itu kalau baca Alkitab nanti itu bisa beda-beda gitu loh. Nah, sekarang ayo kita lihat sekarang. Dua penerjemah ini Bapak sekalian, yang satu NIV, yang satu ESV, dua-duanya itu ahli kritik. Mereka tuh jago-jago katanya. Anda lihat sekarang. Di dalam Markus 1 ayat 41, ya, kita lihat di sini. NIV itu menggunakan manuskrip. Anda boleh screen cek sendiri nanti ya. Dia menggunakan kata orgistis, artinya marah. Jadi orgistis itu artinya marah. Jadi Yesus waktu menyembuhkan orang lumpuh itu karena marah Bapak Ibu sekalian. Tapi ESV itu mengikuti dari teks mayoritas Yunani, termasuk teks manuskrip dari Aleph. Terus yang ini adalah B itu singkatan dari Vatikan, kemudian D, it. Nah, Anda kalau mau belajar ini saya kasih alamatnya ya. Anda kalau mau suka belajar, nah saya sih punya Bapak Ibu sekalian. Saya punya bukunya. Buku saya tuh ini. Kalau Anda mau belajar kritik teks, Anda harus punya buku ini. The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism by Robert B. Walsh. Ya. Jadi Anda harus punya buku ini. Nah, saya punya buku ini. Saya mengajar ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Nah, Anda bisa cari di sini. Apa namanya? Anda cari di Google The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism. Nah, Anda bisa lihat di sini. Anda mau belajar simbol-simbolnya apa semua ada di sini, ya. Yang nggak bisa nggak Anda tidak beli, Anda bisa lihat di sini. Kalau Anda punya uang, Anda beli bukunya, oke? Oke, kita terusin lagi sekarang di sini. Nah, Anda lihat ya, ayat yang sama NIV bilang Yesus itu menyembuhkan karena marah. Tapi yang satu dia pakai splagnistis, artinya tergerak oleh belas kasihan. Ini saya bukan bilang terjemahannya, bukan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bilang terjemahannya, saya bilang ini teks sumber, teks yang diterjemahkan. Teks sumbernya itu sudah berbeda Bapak Ibu sekalian. Mungkin nggak para rasul itu bikin varian yang berbeda-beda. Nah, varian yang berbeda-beda itu bukan bikinan para rasul.
Tapi salinan-salinan yang mungkin saja salah. Entah itu salahnya disengaja atau tidak disengaja. Kenapa tidak mengambil yang dari gereja? Kenapa ngambil salinan-salinan yang ada di luar? Yang dari tempat sampah, yang dari terowongan. Kenapa itu yang diambil? Saya bukan mau menuduh ya, tapi saya sebagai seorang pebisnis, sekali lagi, saya kan dulu seorang pebisnis, Bapak Ibu sekalian. Sebelum Tuhan panggil saya seorang pebisnis. Pikiran saya sebagai seorang pebisnis ini adalah gangtau. Ya. Gangtau itu artinya itu ya bisnis lah, cari duit. Kenapa? Kalau kitabnya sudah sama, Anda tidak punya hak bikin lagi. Apa yang mau tawarkan? Justru kalau berbeda, Anda bilang, Alkitab kami beda. Ini loh, ini bunyinya begini. Orang pengen tahu, beli. Saya mikirnya begitu sebagai seorang pebisnis. Ya. Salah enggak? Ya enggak salah, karena otak bisnis saya kan begitu cara mikirnya. Padahal kan belum tentu juga kan kalau dia begitu, betul kan? Bisa jadi supaya punya ajaran yang berbeda, begitu loh. Bisa jadi begitu, tapi silakan orang boleh berpikir sendiri-sendiri, yang penting jangan menghakimi ya. Nah, sekarang kita lihat, Anda cek, Anda screenshot ini, Anda pelajari sendiri. Silakan Anda belajar kritik tekstual, betul enggak yang saya ngomong ini? Sudah saya kasih datanya. Nah, Anda lihat ya. Bandingkan Markus 1:41 antara terjemahan NIV dengan terjemahan ESV. Dalam terjemahan NIV dikatakan bahwa Yesus marah. Yesus was indignant. Tetapi dalam ESV berbunyi, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Moved with pity. Ada lagi pakai compassion. Kita lihat sekarang. Supaya Bapak Ibu tidak merasa saya ini. Coba, ini sudah saya carikan di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Anda lihat di sini. Anda lihat Markus 1 ayat 41, New International Version. Jesus was indignant. Pakai apa? Marah. Tapi New Living Translation moved with compassion. Yang di sini move with pity. English Standard Version. Dia pakai compassion, ini masih sama lah. Compassion dengan pity itu masih sama lah. Artinya digerakkan oleh belas kasihan. Yang ini pakai apa? Move with compassion. Digerakkan oleh belas kasihan. Tapi kenapa dia kok pakai marah? Saya selidiki, ternyata Bapak Ibu sekalian, dia menggunakan, tadi dari mana tadi? Dia menggunakan kodek Besae, D. Dan beberapa manuskrip Latin AFF2RL. Ya, yang mengikuti bacaan Yunani Orgistis. Nah, mungkin nggak para rasul itu bikin dua? Nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Oke? Oke, karena supaya tidak panjang-panjang, saya lompat saja. Nah, sekarang coba kita lihat. Misalnya kalau Bapak Ibu itu membaca dalam Matius 4 ayat 23, Markus 1:39, dan Lukas 4:44, Anda lihat di sini. Screenshot saja, nanti dicek sendiri di rumah Anda. Anda lihat. Kalau Anda lihat teks aslinya, teks yang kanon, teks Bizantin ini kan kanon. Itu Matius nulis Galilea, Markus nulis Galilea, Lukas nulisnya Galilea. Satu kejadian ditulis oleh 3 orang, sama persis. Tidak ada yang beda. Tapi kalau Anda membaca punyanya WHNU, Westcott and Hort, Nestle Aland, dan United Bible Societies, itu yang bagian Lukas itu menjadi Yudea. Jadi Matius menulisnya di Galilea, Markus di Galilea, Lukas nulisnya di Yudea. Anda tahu enggak? Antara Galilea dan Yudea itu zaman itu di tengah-tengahnya itu ada tempatnya apa namanya itu Samaria. Jadi Yudea, Samaria, baru naik ke atas ke utara lagi, itu baru Galilea. Setelah itu naik ke atas lagi, baru tempatnya Kaisarea Filipi. Nah, Anda tahu enggak? Jarak antara Galilea dengan apa namanya Yudea, itu yang paling dekat saja, Bapak Ibu sekalian. Itu perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah, sama perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, itu yang paling dekat aja kira-kira hampir 100 kilo. Kira-kira 60 mil. Kok bisa beda?
Tapi ini yang salah ini adalah Alkitab yang tidak kanon, Bapak Ibu sekalian. Coba Anda lihat. Alkitab Anda itu yang Lukas tuh pakai apa? Ayo kita lihat dulu ya. Ini kebetulan saya ada di sini. Kita lihat di dalam Lukas. Mari kita lihat. Lukas 4 ayat 44. Oke, Anda lihat di sini. Galilea. 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 Nah, WHNU Yudea. Sekarang kita lihat. Ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia. Dia pakai Yudea. Berarti, kalau Yudea berarti mengambil dari kitab bukan kanon. Karena akan tabrakan dengan yang Matius dan Markus. Matius dan Markus bilang di Galilea, Lukas bilang di Yudea. Nah, kalau ada orang non-Kristen terus bilang kitabmu itu palsu, nggak bener. Bener apa enggak? Ya ada benernya omongan dia, Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Kenapa nggak pakai yang asli saja, yang kanon, yang dikeluarkan oleh gereja? Kenapa pakai bikinan orang-orang dari Eropa, yang setiap berapa tahun diganti lagi sama dia? Nah, yang kedua, ya, kita lihat sekarang. Kita lihat Matius 17 ayat 5, Markus 9 ayat 7, Lukas 9 ayat 35. Anda lihat. Kalau Anda pakai yang teks kanon, itu semuanya sama Bapak Ibu sekalian. Agapitos, agapitos, agapitos. Itu kata sifat artinya baik. Jadi hutos estin, ho huion, ho agapitos. Inilah. Jadi ini sama seperti this ya. Inilah. Ini adalah, estin itu adalah, dia adalah. Jadi inilah ho huiosmu, anakku, ho agapitos, yang kekasih. Itu kalau Anda belajar gramatika, Anda bisa lihat kata sifat kalau mempunyai kata benda yang sepadan dalam hal kasus, gender, dan jumlah. Nah, tinggal dilihat kata sifatnya punya artikel atau tidak. Kalau dia punya artikel, itu pakai bentuk atributif. Kalau tidak punya artikel, dia diterjemahkan bentuk predikatif. Nah, karena dia ini agapitos punya artikel, maka terjemahnya yang. Ya, yang mau belajar bahasa Ibrani Yunani silakan nanti bergabung bersama kami ya. Nah, teks Sinaiticus, Matius agapitos, Markus agapitos, Lukasnya berubah menjadi eklekmenos. Ini bukan kata sifat. Ini menjadi kata benda, menjadi kata benda substantif. Kenapa? Ini eklekmenos ini berasal dari kata eklekome yang artinya memilih. Sebagai kata kerja dia memilih, tapi ini menjadi kata kerja partisip. Nah, karena dia kata partisip, di sini itu ada kata bendanya ya yang sepadan, maka dia sekarang dijadikan kata sifat dia. Kalau ini tidak ada, dia menjadi kata benda. Jadi lihat Bapak sekalian. Anda kalau pakai yang Sinaiticus, pakai yang ini, itu memang banyak salah. Saya menemukan 6.000 lebih kesalahannya. Mau nggak diakui? Begitu kita tidak mengakui, kita tuh sedang tidak jujur Bapak sekalian. Dan mungkin sekali kalau yang kita ketemu ngomong itu adalah seorang scholar, kita bisa dianggap seorang pembohong. Sudah jelas-jelas salah, nggak diakui. Kalau saya tidak begitu Bapak sekalian. Ketika orang bilang sama saya, kitabmu dipalsu, saya bilang, oh tidak, kitab kita tidak pernah dipalsu. Ini salah, itu yang tidak kanon, saya bilang begitu. Coba baca yang kanon, saya akan punya yang kanon. Coba saya lihat terjemahan ini, saya kasih teks aslinya, tidak ada yang salah. Nah, jadi kitab yang salah dipakai sama orang Kristen, terus itu yang diserang sama orang-orang non-Kristen, Bapak Ibu sekalian. Terus ini yang kelepek-kelepek ini sekarang. Mempertahankan yang salah itu supaya jadi benar itu bagaimana. Nah itu yang harus kita hindari Bapak Ibu sekalian. Supaya kita itu tidak terperosok semakin dalam. Oke, sudah ya. Ini tidak perlu saya panjang-panjangin lagi. Nah, ini tidak usah. Nanti aja ditanya jawab. Sekarang saya jelasin sedikit supaya Anda lebih tahu Tectus Receptus itu apa.
Nah, Textus Receptus, Bapak Ibu sekalian, saya punya data sampai Scrivener, sampai 1881. Selebihnya saya tidak punya. Kalau nanti dapat, saya tambah lagi. Jadi 1516 sampai ini ada 30 versi kira-kira. Dan 30 versi itu tidak ada satupun yang sama identik. Anda mau bilang Alkitab kanon semuanya tidak sama. Nggak mungkin kan? Nah, sekarang saya ceritain si Textus Receptus ini. Desiderius Erasmus terbit pertama kali 1 Maret 1516. Ya. Walaupun Textus Receptus diambil dari teks Yunani Bizantin, yang dari Eropa abad ke-12 ke atas, naskah Textus Receptus dari Erasmus tidak sepenuhnya sama persis dengan Textus Bizantium. Ada mirip dengan yang kanon, tapi tidak sama. Karena kesalahannya 2000, Bapak Ibu sekalian. Orang yang bicara KJV itu paling benar, saya tunjukin kesalahannya tidak bisa bicara. Kenapa? Karena dia dasarnya salah. Ngambil teks yang salah, yang tidak kanon. Ada beberapa perbedaan, tetapi tidak begitu mencolok jika dibandingkan dengan perbedaan dari naskah-naskah Alexandria, seperti Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus. Ada beberapa ayat yang tidak terdapat dalam teks Bizantin, tetapi terdapat dalam Textus Receptus. Nah, contohnya, Lukas 17 ayat 36. Saya lihat ini, Bapak sekalian. Lihat ya. Lukas 17 ayat 36. Ayat ini di teks asli tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang menambahkan itu Textus Receptus. Ini punyanya Tisendorf ini juga tidak ada, WHNU juga tidak ada. Dia ngambil dari mana nih? Dari Latin. Saya sudah cek Vulgata Latin, itu ada. Ini. Respondentes dicun illi ubi domine. Jadi Textus Receptus itu banyak ayat-ayat yang tidak ada ditambahkan. Kenapa? Karena dia punya sumber itu dari abad ke-12 yang cacat-cacat ditambah dengan punyanya Latin Vulgata, Bapak Ibu sekalian. Kalau begini kan enak kan? Kita tinggal bilang aja ayat itu memang tidak ada. Lah. Nah, masalahnya sekarang Alkitab Textus Receptus itu banyak sekali. Anda baca punyanya Luther itu punyanya ini. Makanya punyanya Luther itu juga ada. Saya tidak tahu ini ya. Ini kemungkinan keluarnya tahun berapa ini. Saya belum cek ini keluar tahun berapa. Kalau dia keluarnya tahun 22, berarti Luther tidak ada. Ya. Saya belum ngecek semuanya, Bapak sekalian, karena terlalu banyak. Ya, saya cari yang penting-penting saja. Karena waktu saya habis, saya harus menerjemahkan Alkitab, bikin bukunya, bikin analisanya. Nggak mungkin semuanya saya. Pokoknya garis besarnya saya sudah tahu. Nah, di sini juga tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Ya. Dalam Kisah Rasul 8:37 itu juga tidak ada, Bapak sekalian. Coba. Kisah Rasul 8 ayat 37. Yang ada ini cuma di Textus Receptus ini. Kitab kanon nggak ada, ini nggak ada. Nah, saya ini punya daftarnya, cuman saya ini tidak mau mempublis. Kenapa? Karena kalau saya publis, itu kasihan orang Kristen yang nggak ngerti, itu diserang sama orang-orang non-Kristen. Itu loh buktinya kamu salah. Makanya saya itu pakai jalur yang benar. Dan sekarang saya menerjemahkan yang kanon. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di hubungan dengan kami. Kalau Bapak Ibu mau dapat terjemahan yang benar dari teks yang asli, yang kanon, yang tidak ada salahnya, kami sudah menerjemahkan kira-kira kurang 10-15% selesai. Nah, saya sengaja tidak mau keluarkan dulu, saya selesaikan dulu. Nah, tapi sekarang saya bisa ngomong dengan Anda. Yang salah-salah itu memang ada. Tapi yang benar ada, cuman di Indonesia belum ada yang menerjemahkannya. Baru kami yang menerjemahkan itu. Nah, saya nanti terjemahan Biblikos nanti, saya bikinkan kamusnya, saya bikin analisanya. Itu saya pakai punyanya Grasmik, itu 9 langkah itu saya gunakan itu. Mulai dari analisa gramatika, analisa leksikal, analisa struktural, analisa kontekstual, analisa sejarah, terus literer, kemudian critical text, exegetis, sampai teologinya. Nggak bisa dimanipulasi, Bapak Ibu sekalian. Semua saya bongkar. Jadi kitab Kristen itu ada yang salah nggak? Ada yang tidak kanon. Kalau yang kanon tidak ada yang salah. Nah, Anda mau baca yang mana sekarang? Kita terusin lagi. Nah, Anda screenshot.
Anda baca bukunya Bart Ehrman, ya, Misquoting Jesus, The Story Behind Who Changed the Bible and Why. Nah, Anda lihat, Anda baca punyanya dia, cari buku ini, Anda nanti baru tahu nanti. Itu dikupas bagaimana Textus Receptus itu banyak salahnya. Oke, terus. Nah, kalau Anda nanti mau tahu Textus Receptus, itu kesalahannya di mana saja, Anda bisa lihat. Waktunya kurang 15 menit, jadi saya buru-buru Bapak sekalian ya. Tindel King James, hampir semua Alkitab Perjanjian Baru era Reformasi menggunakan standar TR. Jadi semua Alkitab Reformasi, mulai dari Luther, ya, Luther itu keluar tahun 1522, terus Tindel 1526. Terus keluar terus semuanya. Nah, ini saya kasih ini. 39 Great Bible. Geneva Bible 1560. Kemudian diperbarui lagi keluar. Bishop Bible. Kemudian ini. King James baru keluar 1611. Jadi ini saya data Bapak sekalian. Ini semua kesalahannya sama. Ya, paling sedikit karena mengambil dari Textus Receptus. Jadi kalau Anda mau berdebat Alkitab menggunakan ini, Anda pasti bermasalah. Dibenturkan ini dengan ini, Anda tidak bisa bicara. Alkitab Kristen jadi salah. Ini kan tidak kanon, Bapak Ibu sekalian. Jangan pakai yang tidak kanon, pakai saja yang kanon. Oke, sekarang yang critical text. Critical text itu NA sudah ada 28 versi. Ini mau keluar 29 versi. Berarti kalau ada yang 29, berarti akan ada nanti yang direvisi lagi. Firman Tuhan kok direvisi terus? Kalau ada 29 nanti ada 30, 31, 100, 1000. Kalau nggak kiamat itu akan berubah terus. Apakah Anda percaya Alkitab yang seperti itu adalah firman Tuhan? UBS sudah versi yang kelima. Ini semua berbeda-beda, setiap versi itu selalu berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah, yang dipakai di seluruh dunia itu mulai dari zamannya Reformasi sampai sekarang, kecuali Ortodok dan Katolik. Tapi kalau yang di Indonesia, kayaknya semuanya pakai punyanya UBS. Ya. Saya tidak tahu Katolik pakai Alkitab yang mana, apakah dia cetak sendiri. Tapi kalau dia pakai yang di Indonesia, saya perkirakan dia pakai yang UBS ini, UBS 5. Ya, pasti salahnya banyak. Nah, sekarang Tisendorf. Perhatikan Tisendorf ya. Salah satu kontroversi Alkitab terbesar mulai muncul pada pertengahan abad 19, yaitu ketika Konstantin von Tisendorf menemukan naskah Alexandria pada perjalanannya ketiga di biara Santa Katarina di Gunung Sinai, Mesir pada tahun 1859. Jadi tahun 1859 dia ini orang Jerman, dia pergi ke sana, dia menemukan di tempat sampah Codex Sinaiticus. Ya. Menggunakan huruf kapital Yunani, istilah critical text-nya itu adalah unsial, ya. Kalau huruf kecil namanya minuskul. Dan diperkirakan ditulis pada abad keempat. Codex Sinaiticus sekarang disimpan di British Library, London. Nah, ini nomor kodenya. Jadi sekarang disimpan di Inggris, London ya. Nah, khusus berkenaan dengan teks-teks perjanjian baru, naskah ini mencakup surat Barnabas. Perhatikan. Bedakan antara surat Barnabas dan Injil Barnabas. Itu beda ya. Saya bilang surat Barnabas. Ini ada di sini. Dan Gembala Hermas, yaitu sebuah karya Romawi sekitar 110. Ini nggak jelas orang ini siapa. Ini seorang adopsionis. Orang yang ikut Kristen tapi tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia menganggap Yesus adalah manusia biasa. Makanya dalam buku, saya sudah punya bukunya dia dan sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti kapan mungkin akan saya keluarkan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini masalah besar timbul dari Alkitab ini. Anda kalau mau tahu, Anda nanti tinggal cek di sini. Anda Codex Sinaiticus, Anda ketik saja codexsinaiticus.org. Nah, Anda nanti bisa cari. Nah, Anda nanti bisa lihat di sini. Ini ada 2 kitab. Jadi kanon Sinaiticus itu bukan 27, tapi 29. Ditambahin 2. Yang satu itu punyanya surat Barnabas. Yang kedua, Gembala Hermas. Surat Barnabas belum saya terjemahkan. Tapi yang Gembala Hermas sudah saya terjemahkan. Dan saya tahu isinya adalah adopsionis. Itu dari bidat, Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak heran kalau Alkitab ini, ayat-ayat yang berhubungan Yesus itu Tuhan, itu diganti sama dia. Nah, saya tidak tahu Alkitab Anda pakai yang mana. Apa pakai
yang ini. Nah, ini ayat-ayat yang hilang. Tolong Anda Anda screenshot, nanti cari sendiri ke www Codex Sinaiticus. Ayat-ayat ini hilang, dibuang Bapak Ibu sekalian. Dan masih banyak lagi. Ini saya ambil cuman contoh-contoh sedikit. Saya kasih contoh lagi di sini. Yohanes 6 ayat 55. Harusnya Bapak Ibu sekalian, kata-katanya ini, higar sakmu alitos estin brosis, ya. Karena aku adalah makanan. Karena dagingku adalah makanan, ke tu ema mu alitos estin posis, dan darahku adalah minuman. Harusnya bunyinya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat yang asli bunyinya begitu. Tapi kalau Anda baca di dalam Sinaiticus, untuk Bapak Ibu yang di STT, Anda selama ini kan kebanyakan kan dikasih tahu Sinaiticus itu yang tertua, yang benar. Enggak Bapak Ibu sekalian. Itu ayatnya enggak karu-karuan. Harusnya kata-katanya tadi seperti ini. Higar satmu alitos estin brosis ke emamu alitos estin posis. Itu sama dia itu dirubah. Saya langsung bahasa Indonesia saja ya. Karena dagingku sesungguhnya adalah makanan dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Nah, di dalam teks Sinaiticus bunyinya jadi begini Bapak sekalian. Bunyinya jadi begini. Karena dagingku sesungguhnya minuman. Karena kata-kata higar sakmu alitos estin posis. Dia itu kehilangan kata-kata ini. Jadi dagingku adalah minuman. Kalau Anda tidak percaya, dicek sendiri di sini. Di dalam mana? Yohanes, Anda screenshot ya. Tapi ini Anda nggak usah khawatir. Ini memang kitab yang tidak benar, Bapak Ibu sekalian, yang tidak kanon. Kalau Anda lihat yang kanon nggak ada masalah sebetulnya, ya. Jadi kalau saya menyalahkan ini Anda nggak usah khawatir, ya. Yang benar ada. Itu akan kita publish sebentar lagi. Saya masih terjemahkan kurang sedikit. 6. Jadi kita bongkar saja. Habis ini saya setiap minggu mungkin keluar akan membongkar setiap ayat yang salah. (55) Betul enggak? Ya, 55. Ayo Anda lihat di sini. Nah, kalau Anda lihat di sini Bapak sekalian, Anda lihat di sini. Ini loh. Omitted, dibuang, dihilangkan. Jadi kata alitos estin brosis ke to ema mu itu dibuang. Anda baca sendiri, Anda screenshot. Omitted, Anda cari sendiri. Alkitab ini terlalu banyak kesalahan. Nggak mungkin Alkitab roh yang dikerjakan Roh Kudus yang ya adalah Allah, itu kesalahannya begitu banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah saya belajar, saya tahu kitab ini memang bukan kitab kanon, itu dibuat oleh bidat yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Banyak ayat dibuang, diganti. Nah, sekarang 240 negara menggunakan ayat Alkitab ini Bapak Ibu sekalian. Oke ya, kita lanjutkan. Sudah? Karena waktunya sudah mau habis. Kesimpulan sekarang. Apakah Alkitab Kristen progresif? Jawabannya ada 2. Tidak. Alkitab kanon tidak pernah progresif. Perhatikan, Alkitab yang dibuat oleh gereja yang melalui konsili Kartago 419 sampai sekarang tidak pernah berubah. Tidak ada Bizantin 1, Bizantin 2, Bizantin 3, tidak ada. Tapi sayang tidak ada terjemahannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi gereja mula-mula yang dulu mengkanonkan itu pakai terus dan itu tidak ada masalah gereja mereka. Sampai hari ini gereja sekarang kan jadi gereja ortodok kan. Nah, itu cuman pecah 1 kali oleh Katolik tahun 1054. Sampai sekarang dia tidak ribut. Dan orang-orang ortodok tidak mau bikin sendiri karena Alkitabnya sudah benar sesuai dengan yang diberikan para rasul. Nah, yang progresif tadi, itu Alkitab yang tidak kanon. Yang dari mana? Yang dari Textus Receptus dan dari WHNU. Dari Westcott and Hort, dari Nessel Aland, dan dari United Bible Societies.
Nah, itu yang tidak kanon, Bapak Ibu sekalian. Itu yang berubah terus, itu progresif. Jadi yang tidak progresif ada, yang progresif juga ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Anda pakai Alkitab yang progresif, berubah-berubah terus, berbeda-beda terus yang satu pakai versi ini, yang satu pakai versi ini, ribut nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan menyalahkan orang kalau teologinya tidak sama. Saya melihat di Indonesia itu banyak orang-orang yang cinta Tuhan. Dia itu mau mengajarkan firman yang benar, tapi Alkitabnya itu tidak kanon, Bapak Ibu sekalian. Alkitabnya saja sudah salah, Alkitabnya saja progresif. Karena Alkitab yang dia pakai sekarang, kemarin nggak begitu bunyinya. Besok beda lagi. Nah, omongan saya ini bisa Anda cek. Anda yang sekolah teologi, betul nggak? Biblia Hebraika, Perjanjian Lama. Itu sudah yang kelima, mau keluar yang keenam. Yang kelima namanya Quinta. Betul nggak? Kalau Anda orang teologi, Anda belajar Biblika, Anda belajar critical text, Anda pasti tahu yang saya ngomong ini. Karena saya S2 saya kan di STTII, Bapak sekalian. Itu waktu saya mau bikin tesis, saya harus memakai punyanya UBS. Kenapa? Karena ternyata semua pakai. Saya rasa seluruh Indonesia lah, ya, bukan cuma STTII. Hampir semua tuh pakai yang ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka kan nggak tahu, Bapak Ibu sekalian. Selama ini kan pakainya itu, maka dianggap benar, betul kan? Tapi di dalamnya banyak kontradiksi. Nah, jadi kesimpulan pertama, ya, Alkitab kita yang kanon tidak progresif, yang tidak kanon itu yang progresif. Jadi dua-duanya ada. Yang tidak progresif ada, yang progresif juga ada. Nah, yang progresif tadi yang tidak kanon. Jadi kalau Anda nanti ribut di situ, nggak ada gunanya, Bapak sekalian. Sama-sama salah, kitabnya sama-sama salah kok. Cuman tinggal beda apa namanya pemahaman saja. Yang kedua, ini kesimpulan satu, itu kesimpulan umum. Sekarang kesimpulan satu. Bizantin adalah Alkitab kanon yang seharusnya dipakai oleh seluruh orang Kristen. Kenapa? Satu, dihasilkan oleh gereja melalui konsili yang adalah otoritas yang sah. Ingat Bapak sekalian, tulisan para rasul itu diberikan kepada gereja, bukan kepada perorangan. Gereja yang punya yang asli itu yang bisa mengkanonkan. STT yang mengeluarkan ijazah itu yang boleh melegalisir. Yang tidak ikut bikin tidak boleh melegalisir. Betul nggak? Nah, yang dari Eropa itu tidak punya yang asli, terus bikin Alkitab sendiri. Itu kanon apa bukan menurut Anda? Nah, yang kedua, hanya ada satu versi yang tidak pernah berubah atau diubah-ubah selama 2000 tahun. Bizantin itu dari zaman para rasul sampai sekarang ini, kalau Bizantin itu kan yang sudah kanonnya. Kalau yang aslinya itu kan dipegang mereka kan. Nah, pengkanonan itu terakhir itu tahun 419 di Kartago. Ada tahun 393, 397, 405, terakhir di Kartago 419. Nah, setelah itu tidak ada lagi pengkanonan. Nggak pernah keluar Bizantin kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Karena sudah benar Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu dirubah-rubah. Yang ketiga, tidak ada kesalahan atau kontradiksi. Ini alasan saya menggunakan Bizantin. Nah, sekarang bandingin dengan Textus Receptus. Textus Receptus adalah Alkitab tidak kanon dengan alasan dibuat oleh perorangan yang namanya Desiderius Erasmus. Dari 6 manuskrip abad ke-12 ke atas yang tidak kanon dan Vulgata Latin. Ini di buku saya ada ini. Manuskripnya apa saja saya tulis. Di sini saya tidak tulis karena ini kan untuk umum, ya. Anda pasti bosen baca kode-kode yang saya berikan. Sejak Erasmus 1516 sampai dengan 1881 terdapat 30 versi dan tidak ada satupun yang identik sama. Yang terbaik dari Scrivener 1881 ini katanya dia mengambil dari TR-nya Stefanus, Robert Stefanus dari Prancis, ya. Katanya sama katanya, tapi saya belum membandingkan, ya. Itu terdapat kira-kira 2000 kesalahan.
Jadi kalau Anda mau pakai Textus Receptus, silahkan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak melarang Anda. Tapi Anda sedang berisiko. Anda sudah tahu tidak kanon. Kenapa mau pakai? Yang kedua, ini dibuat dari kesalahan. Ada 30 versi yang tidak sama. Terus kesalahannya yang sudah saya data itu ada 2000-an. Saya punya datanya semua. Yang ketiga, critical text adalah Alkitab sumber tidak kanon. Jadi kalau orang bilang critical text itu tidak kanon Bapak Ibu sekalian. Dibuat dari kitab Sinaiticus yang tidak kanon dan baru muncul setelah konsili Nikea. Nikea kan 325, di mana Athanasius menang melawan Arius kan. Nah, Arius itu seorang yang tidak percaya Tuhan, Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Nah, sumbernya dari situ. Nanti kapan-kapan saya akan cerita sejarahnya ya. Hari ini waktunya sudah hampir habis. Nah, telah diubah oleh Westcott and Hort lebih dari 5040 bagian. Telah diubah lagi oleh Nessel Aland, ada 28 versi, dan UBS ada 5 versi, mengandung lebih dari 6.500 kesalahan. Khusus untuk teks sumber dari critical text Nessel Aland dan UBS, terdapat banyak kesalahan antara lain, ada 6.500 kesalahan lebih, banyak ayat tentang keilahian Yesus diubah dan diganti, sehingga menjadikan Yesus yang adalah Tuhan menjadi Yesus manusia. Alkitab versi Westcott and Hort yang digunakan UBS adalah sama dengan yang digunakan oleh kitab Saksi Yehova. Banyaknya ajaran baru dan denominasi baru, bisa jadi masing-masing orang atau denominasi menggunakan Alkitab terjemahan yang berbeda dari sumber teks yang berbeda. Jangan kita gegabah menilai, apalagi dengan tergesa-gesa menyalahkan atau membidatkan teologi orang lain. Karena bisa jadi kita sendiri atau dia sendiri menggunakan teks Alkitab yang tidak kanon. Keenam, kami menghimbau kepada seluruh akademisi di Indonesia untuk ikut serta melakukan penelitian bidang biblika dengan tujuan kita menemukan kebenaran firman Tuhan berdasarkan Alkitab kanon. Dengan senang hati kami akan menerima masukan dan koreksi yang disertai dengan data dan referensi yang sah berdasarkan hasil penelitian dan bukan hasil opini pribadi. Konklusi, saya minta waktu 1-2 menit. Bapak Ibu sekalian, hari ini banyak muncul ajaran-ajaran baru. Mungkin kesalahan mereka, tapi mungkin juga bukan kesalahan mereka. Kenapa? Karena mereka mendapatkan Alkitab yang berbeda dengan yang Anda pakai, karena dia percaya Alkitab itu benar, dia mengaminkan, dia menganggap itu benar. Tapi Anda punya Alkitab yang lain, yang bunyinya beda, Anda juga menganggap benar. Alkitabnya berbeda kok, seperti yang saya antara NIV sama ESV. Markus 1:41 itu beda. Yang satu pakai apa orgistis, yang satu pakai splagmatis. Nah, jadi Bapak sekalian, saya khawatir hari ini tuh banyak orang tuh saling membidatkan. Jangan-jangan mereka sendiri juga salah gitu loh Bapak sekalian. Kenapa? Karena Alkitabnya tuh tidak kanon. Oleh sebab itu melalui acara ini saya bersyukur ya. Kita punya apa? Kita kan ini pakai YouTube, pakai 2 Zoom kan. Zoom yang saya di sini penuh, full ya. Jadi ada 2 ini. Nah, Anda setelah ini tolong sebarkan ke banyak orang supaya orang bisa belajar yang benar. Nah, kami dari BMPT KKI, saya dari Ketua Bidang Biblika sini bekerja mati-matian bersama dengan Pak Ketua, Pak Ketum, Pak Stefri, juga ketua saya di bidang program studi, dan ini akan membantu Anda semua dalam penelitian biblika. Bapak Ibu sekalian, kita ini ikut Yesus ya, bukan ikut aliran tertentu. Saya nggak peduli kok. Saya nggak bela Alkitab ABC, tidak. Kita cari kebenaran. Jangan gara-gara kitab kita beda, terus kita menganggap kamu sesat, kamu sesat. Jangan-jangan Alkitab kita sendiri salah gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau masih kurang puas, Anda boleh bertanya, karena waktu saya sudah habis, saya kembalikan kepada moderator. Nanti dalam tanya jawab, silakan Anda kasih pertanyaan, segera tulis, berikan supaya saya bisa menjawab. Kalau nanti masih kurang puas, kita bikin lagi Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Kalau ada yang salah dari saya, mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang kurang pantas atau kata-kata yang menyinggung Anda.
sekali lagi dengan kerendahan hati saya mohon Anda legowo. Saya tidak sedang menyerang organisasi apapun juga, termasuk lembaga Alkitab yang dimanapun saya tidak menyerang. Tapi saya sedang bicara yang benar. Kalau ini tidak boleh dibicarakan, Bapak-Ibu sekalian, saya rasa kita semua punya tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada Anda semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Kita akan mengikuti untuk sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh kedua pemateri. Saya persilakan Bapak Dr. Yonathan Purnomo mungkin yang pertama akan memberikan jawaban untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Fendi. Juga terima kasih kepada semua kawan-kawan yang masih menunggu. Saya akan memberikan jawaban, ini sudah saya buat. Nah, jawaban ini nanti tolong sudah saya jawab per pertanyaan. Ada yang tanya, mana Google Scholar saya? Bapak sudah saya kasih di sini, bisa lihat nanti. Misalkan saya punya Scopus Q1, ya. Itu saya membongkar 46 Alkitab bahasa Inggris. Itu terjemahan-terjemahan yang salah, dan saya hanya dalam waktu 2 hari disubmit. Kemudian saya sudah terbit ini, bisa lihat ini Scopus saya. Ya, ini sebagai syarat saya untuk ngambil gelar doktor. Jadi saya bikin penelitian bukan orang sini saja yang mengakui, tetapi termasuk jurnal internasional bereputasi Scopus 1 HTS. Nah, nanti bisa dilihat ya, sudah saya kasih. Oke, Bapak-Ibu sekalian, yang lain nanti lewat sana. Saya rangkum saja dari semua pertanyaan. Yang pertama, kalau Anda punya yang asli, kitab yang benar, punya salinan yang benar, Anda tidak perlu ilmu kritik teks. Kenapa? Tinggal mencontoh saja, tinggal lihat. Nah, kenapa di Eropa Barat itu menggunakan kritik teks? Karena mereka tidak punya yang asli, terus mau cari yang benar. Akhirnya mereka menggunakan pendekatan ilmu kritik tekstual. Nanti ada kritik tinggi, ada kritik rendah. Saya nggak ngomong soal itu, ya. Tapi persoalannya sekarang begini, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kritik teks tadi sudah betul, kenapa berubah-ubah terus? Nesel Alam dari 1, 2, 28, ini mau keluar lagi 29. Berarti kitab itu berdasarkan kritik teks tidak akan pernah ada benernya. Kenapa tidak pakai yang Bizantin? Pertanyaannya, dalam bahasa Mandarin itu ada satu peribahasa, Jihunansia. Terlanjur naik di atas punggung harimau, susah turun. Bayangin, Anda kalau sudah naik di atas punggung harimau, Anda mau turun, Anda susah, Anda akan dimakan. Bayangin, kalau Anda misalkan mencetak Alkitab salah, seluruh Indonesia pakai salah, Anda berani tidak mengakui? Akan dimaki sama semua orang, berpuluh-puluh tahun ternyata salah. Bagaimana dengan karya-karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, pakai ayat yang salah semuanya. Orang dapat doktor karena ayat yang salah. Tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua, untuk mengerti Alkitab itu tidak bisa jaminan orang itu pinter bahasa atau pinter teologi. Tidak. Anda tahu kan, kalau Anda membaca di dalam Lukas 24 ayat 45, setelah Yesus itu bangkit, sebelum dia naik, dia jumpa dengan murid-muridnya, maka Yesus itu membuka nus mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 14, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu waktu membaca Alkitab Perjanjian Lama itu ada selubung. Hanya Kristus yang bisa membuka selubungnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya mau bicara kepada Anda. Anda mau dengar silakan, tidak juga nggak apa-apa. Saya tidak memaksa Anda. Anda tidak perlu mendengarkan orang-orang yang dengan keilmuan. Kenapa? Kita memang harus menggunakan ilmu, tapi campur tangan Tuhan harus tetap. Yesus datang, Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi, Farisi, ahli Tauratnya, kamu siang malam menyelidiki kitab suci. Tapi sekarang aku di depan kamu, kamu tolak. Yohanes 5 ayat 39-40. Betul nggak? Bahkan disalibkan. Nah, para murid sudah ikut Yesus selama 3,5 tahun.
Itu kalau tidak dibuka nusnya, Anda bisa baca sendiri dalam Lukas 24 ayat 45, mereka tidak ngerti. Bayangin, para murid yang orang Yahudi, mereka tuh ngerti Torah, sudah jadi murid Yesus, kalau tidak dibuka nusnya, tidak mengerti. Jadi, walaupun orang itu sekolahnya tinggi, profesor, ahli bahasa, ahli teologi, kalau nusnya tidak dibuka, tidak bisa. Yang Kristen saja, kalau tidak dibuka nusnya, tidak bisa mengerti. Apalagi orang non-Kristen. Nah, hari ini kan kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang non-Kristen itu mengobok-ngobok Alkitab Kristen. Seakan-akan dia lebih mengerti daripada orang Kristen. Bayangin, para rasul saja, orang yang keturunan tidak dibuka nusnya tidak tahu. Jadi Anda tidak usah kacau kalau ada orang-orang di luar Kristen. Dia tuh mau bilang, ini salah, ini gini. Tanyakan dulu kamu siapa. Yang Kristen saja kalau dia tuh tidak dibukakan Tuhan, dia tidak tahu. Apalagi orang yang sudah meninggalkan Tuhan, apalagi benci dengan Tuhan. Mana mungkin dia bisa mengerti kitab suci, betul nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab-Alkitab yang ada, kalau Anda pakai dari Barat, itu semua yang menggunakan Textus Receptus. Textus Receptus mungkin mereka tidak berubah-ubah, ya. Saya tidak tahu karena saya belum mencermati. Tapi ada 30 versi. Nah, versi yang satu dengan yang tidak sama, itu berubah tapi orang pakai yang mana saya tidak tahu. Nah, tapi kalau yang UBS, Bapak sekalian, UBS itu sudah yang kelima. Nasr Alam ke-28, ini mau ke-29. Biblia Hebraika sudah kelima, mau keluar yang keenam. Saya mau tanya, kalau itu sudah benar teksnya, untuk apa diubah lagi? Justru karena dia tahu itu tidak benar, dia selalu cari yang benar itu bagaimana. Nah, ini bukan masalah terjemahan, Bapak Ibu sekalian. Saya bukan ngomong terjemahan. Kalau terjemahan, oke lah ya. Satu teks, karena perubahan bahasa 100 tahun atau 50 tahun kemudian, kita menyesuaikan tata bahasa. Ini bukan. Yang saya ngomong bukan bahasa. Yang saya ngomong itu bukan masalah terjemahan bahasa. Yang saya ngomong adalah sumber teks. Mereka itu membuat teks sendiri, membuat teks. Nah, dari teks ini nanti akan diterjemahkan ulang. Nah, teks ini yang saya persoalkan. Jadi jangan saya tidak bicara soal terjemahan. Terjemahan saya pun punya kesulitan. Kenapa? Karena struktur bahasa Yunani itu tidak sama dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris. Banyak leksikon, banyak gramatika yang tidak bisa diterjemahkan ke sini. Sehingga saya terus membuat keterangan-keterangan. Nanti saya tunjukkan. Nah, yang kedua, saya tidak bicara terjemahan, sudah selesai. Masalah ini besar karena menyangkut bisnis. Saya kasih tahu Bapak sekalian ya, tidak semua. Tapi banyak gereja-gereja yang bisnis. Banyak orang menciptakan Alkitab karena bisnis, karena pasarnya besar. Kalau dia mengaku ini salah, dia dimaki orang, orang tidak akan beli lagi dia. Maka saya tadi bilang, jihu nansia, terlanjur naik di atas punggung harimau, mau nggak mau tidak bisa turun. Harus Nah, terus yang keempat, ahli bahasa teologi ini sudah, nggak usah saya jawab. Yang kelima, untuk menguji terjemahan adalah mudah. Kalau Bapak Ibu itu mau menguji, misalkan saya bicara dalam bahasa Inggris, misalkan ya, I am eating banana. Itu terjemahnya pasti saya sedang makan pisang. Kenapa? Saya adalah subjek, to be am, bentuk present, ditambah dengan verb ing, itu jadi present continuous. Sedang melakukan apa? Makan. Banana itu ditempatkan di belakang kata kerja, itu menjadi objek. Jadi saya sedang makan pisang. Itu ditanyakan ke semua ahli bahasa, pasti benar saya Bapak Ibu sekalian. Betul enggak? Nah, terjemahan saya ini terjemahan gramatika. Kalau orang mau meragukan terjemahan saya, boleh. Ya, carilah ahli-ahli bahasa, dan saya sudah membuat jurnalnya. Dan itu diuji oleh ahli-ahli bahasa. Saya mengatakan, terjemahan King James ini salah, harusnya begini. Tindil salah, ini salah, harusnya begini, segini. Lolos kok saya, betul kok ternyata. Jadi kalau Bapak Ibu meragukan, Bapak belajar bahasa, Bapak Ibu belajar bahasa, atau cari ahli bahasa, dicek bahasanya. Mudah kan? Kan ada rumusnya bahasa itu, betul kan? Kalau saya terjemahkan I am eating banana, kemarin dulu saya makan pisang, pasti salah. Kenapa? Karena bentuk am plus verb ing itu bentuk present continuous, bukan bentuk past. Betul nggak? Nah, itu sudah ya. Apakah pengaruhnya ada doktrin? Oh ya jelas. Ini saya mau jelaskan sendiri. Saya jelaskan sedikit, satu saja, minta satu. Waktunya 10 menit Sedikit. ya. Ya.
2 Ya, menit lagi. apa? Tinggal berapa? 2 menit. Oke. Ayo, saya kasih ini. Coba Bapak Ibu sekalian, ini terjemahan yang salah. Terjemahan yang salah menurut Anda ini mempengaruhi doktrin atau tidak? Lihat ini. Di terjemahan Biblikos, tetapi bagi kita Allah adalah Esa. Nah, di terjemahan Sinaiticus, Alkitab Anda silahkan lihat. Alkitab Anda saya pastikan pasti terjemahannya ini. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, saya mau tanya, kalau Anda Tritunggal, Bapak Ibu sekalian, Tritunggal itu Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Sekarang yang Allah cuman Bapa saja. Berarti Yesus itu dalam Tritunggal bukan Allah, betul nggak? Mempengaruhi doktrin atau tidak? Saya tunjukin lagi, satu lagi, supaya Bapak Ibu bisa lihat. Ini terjemahan Biblikos. Saya tunjukin di sini ya. Terjemahan Biblikos, mari kita lihat. Yohanes, atau saya kasih 2 dari Yohanes ya. Yohanes 6 ayat yang ke-37. Ayo kita lihat dulu. Ayat 37. Ini ribuan Bapak sekalian, 6.000 lebih. Saya baru tunjukkan beberapa. Saya tanya. Terjemahan, kita lihat dulu terjemahan dari bahasa Indonesia. Ini saya ambil dari punyanya LAI ya. Maaf, saya tidak sedang menyerang, saya membandingkan saja. Anda lihat ini. Yohanes 6 ayat Yohanes 6 ayat yang ke-37. Mari Bapak Ibu sekalian. Tidak usah memihak ya, kita lihat. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Lihat, semua yang diberikan Bapa kepadaku. Ayat 44 juga begitu. Ya. Ya. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Nah, Anda lihat. Kalau bunyinya begini, berarti orang yang datang kepada Bapa itu karena diberi Bapa. Nah, nanti dari sini timbul teologi takdir. Betul nggak? Kalau tidak diberi Bapa, dia nggak mungkin datang. Berarti kalau orang itu datang sama Yesus, karena diberi. Nah, sekarang kita cek sekarang. Kita cek teks aslinya. Teks aslinya coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya di sini ya. Panho didosin. Nah, kata didosin, kata kerjanya saya mau tanya aktif atau pasif? Anda lihat sendiri sekarang. Kalau aktif itu melakukan, kalau pasif dikenai kerjaan di. Nah, kalau di sini diberikan itu pasif atau aktif? Diberikan, aktif atau pasif? Ini pasif Bapak Ibu sekalian. Kalau pasif berarti orang yang datang sama Yesus itu karena ditakdirkan, Bapak yang kasih. Tapi di sini bukan pasif tapi aktif. Nah, kalau aktif berarti orang itu sendiri. Nah, terjemahnya Biblikos bunyinya begini. Anda lihat ini. Setiap orang yang memberikan dirinya kepadaku, ya Bapa, dia akan datang kepadaku. Jadi orang ini datang sendiri, bukan Bapak yang kasih. Mengubah struktur bahasa dari aktif menjadi pasif. Saya tanya, kalau Bapak Ibu misalkan ya, Bapak Ibu misalkan dipukul, saya balik. Bapak Ibu dipukul, saya ganti memukul, mau nggak kira-kira? Kalau Bapak Ibu dipukul itu pasif, Bapak Ibu itu jadi korban. Begitu dibalik memukul, Bapak Ibu itu jadi penjahatnya. Nah, orang yang datang sama Yesus itu bukan karena diberi, tapi memberikan dirinya. Berarti orang yang datang sama Yesus itu bukan karena ditakdirkan. Nah, penerjemahan yang salah Bapak Ibu sekalian itu mengubah doktrin. Satu lagi, terakhir ya. Ini 17. Saya tunjukin di sini. Ayat 3 Bapak Ibu sekalian. Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan. Engkau, Bapa dan Yesus jadi satu sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, dari sini saya ini menerjemahkan ini bukan asal menerjemahkan sekalian. Saya ngecek itu terjemahan zaman dulu. Bentar. Loh, kok nggak bisa? Bentar. Bapak Ibu lihat di sini ya. Saya sudah bikin ininya. Ini salah satu contoh. Jadi saya menerjemahkan tuh bukan asal menerjemahkan.
Tapi saya buatkan kajiannya. Nah, Anda lihat di sini. Lihat ya. Saya menerjemahkannya. Terjemahan ini juga digunakan oleh Agustinus dari Hippo. Anda bisa screenshot. Anda screenshot ini data yang saya ambil. Dari Nicene on Post-Nicene Fathers. Seri 1, volume 7, dari Agustin, Lecture of Tractate of the Gospel according to the St. John, Traktat CV, chapter berapa 17, 1-5. Jadi terjemahan saya itu saya cocokin dengan terjemahan bapak-bapak gereja. Nah, ternyata bapak dan anak itu satu. Nah, tapi di terjemahan Indonesia jadi begini Bapak Ibu sekalian. Perhatikan di sini. Ini baru 2 contoh yang saya kasih kepada Anda ya, belum 6.000 loh, ya. Semua saya bisa buktikan di sini. Coba kita lihat di sini, 3 dulu. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya yang Allah siapa? Cuman engkau, Bapak tok. Anak nggak termasuk jadinya. Oleh sebab itu di Indonesia beberapa pendeta besar itu dia percaya bahwa Yesus itu adalah manusia yang dijadikan Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Di mana? Ayo, sebagai penutup saya tunjukin di sini. Nanti kita akan bikin seminar lagi aja ya. Coba kita baca dulu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Coba saya mau tanya. Perhatikan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ayo kita baca rame-rame. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Yesus. Saya mau tanya. Orang kalau baca ayat ini, Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan atau Tuhan yang jadi manusia? Banyak pendeta itu karena percaya ini ayat benar, maka dia menyimpulkan Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Ini terjemahan yang salah ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi terjemahan yang salah itu bisa menyesatkan orang. Orang bisa tidak percaya kepada Yesus. Orang bisa percaya takdir. Oleh sebab itu kenapa? Saya membuat terjemahan, itu semua ada gramatikanya. Anda lihat di sini ya. Saya tunjukin di sini. Nah, Anda lihat. Jadi saya bikinkan gramatika studinya. Hidup kekal itu siapa? Kemudian penggunaan gramatikanya ini. Lihat ya. Penggunaan kata kehon, yaitu kata sambung dan kata relatif pronoun dalam bentuk akusatif belakang dan menunjuk Yesus Kristus. Dengan demikian frasa ton monon alitinon te satu-satunya yang benar adalah menunjuk kepada akusatif yang akan dijelaskan, bukan mengacu pada objek su, engkau, yang terdapat pada klausa pertama, yang di dalam klausa kedua menjadi subjek bukan objek. Nah, saya ini membuat gramatikanya begini Bapak sekalian. Nah, terjemahan saya ini semua ada gramatikanya. Ini bisa dicek sama ahli bahasa. Orang boleh nggak percaya sama saya, tapi buktikan. Jangan nggak ngerti, kemudian bilang saya salah. Betul nggak? Itu yang tidak bisa kita terima. Oke, kita lanjutkan lain kali. Nanti BMP KKI akan mengadakan lagi ya tema-tema yang penting-penting. Kalau Anda punya permintaan, boleh Anda kirim email. Nanti kita pilih mana yang penting, kita keluarkan dulu. Saya akan membikinkan kajian-kajian. Kita bandingkan. Anda juga boleh ngecek juga. Kalau ada salah dan kurangnya, saya minta maaf. Kalau ada yang tersinggung, mohon tidak tersinggung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yonathan Purnomo.